Dragon Slayer adalah sebuah akademi yang ada di dalam video game yang sangat disukai oleh pria kita, dan game itu memiliki suasana khas di mana kamu berusaha menjadi pemburu terkemuka dan melayani umat manusia dengan memberantas ancaman dari kerajaan yang dipenuhi monster ini. Dengan mengalahkan monster dan menyelesaikan berbagai misi, kamu bisa meningkatkan karaktermu dalam game sampai menjadikannya kekuatan yang bisa menyaingi para dewa itu sendiri. Itulah tepatnya yang disukai pria kita dari gamenya. Dia telah bekerja keras dan membawa para pahlawannya ke puncak yang belum pernah dicapai sebelumnya. Setelah secara harfiah menaikkan 1000 siswa NPC ke peringkat S, sistem memberinya misi khusus, sebuah misi eksklusif yang hanya bisa diakses olehnya sampai sekarang, dengan misi yang diberi label peringkat X. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa hadiah yang akan didapat dari misi ini juga akan berperingkat X. Terdengar menguntungkan karena dia bisa meningkatkan pahlawannya ke level EX, terutama karena peringkat S adalah yang tertinggi yang bisa dicapai sampai sekarang. Begitu misi dimulai, dia mendapati dirinya tertransmigrasi ke dalam game Akademi Pemburu Naga. Berbeda dengan banyak cerita transmigrasi, pria ini bahkan tidak terkejut atau bingung bagaimana dia bisa masuk ke dunia digital ini, seolah-olah terserap oleh game yang kamu cintai adalah sesuatu yang terjadi setiap hari Selasa. Tanpa mempedulikan itu, dia memeriksa statistiknya dan seperti yang diharapkan, statistiknya saat ini 0, tanpa kemampuan, tanpa atribut, tanpa perlengkapan, benar-benar kosong. Lalu sistem menampilkan pesan lain. Dia telah diberikan beberapa ciri khusus dan eksklusif karena transmigrasi pertamanya ke dalam game. Tidak banyak detail tentang apa yang sebenarnya dilakukan ciri-ciri ini, tapi semoga segera terungkap. Dia berharap ciri-ciri ini membantunya maju, naik level, dan menjadi perwujudan kekuatan seperti yang dulu dia lakukan. Disinilah secara resmi permainan dimulai. Jendela sistem lain memberitahu dia untuk bersiap. Untuk tutorial, dia harus bertahan hidup selama 10 menit. Dan sebagai hadiah dia akan menerima perlengkapan siswa baru Akademi Pemburu Naga. Ini membuatnya tersenyum karena bertahan hidup melawan musuh level rendah, bahkan bukan ancaman. Yang harus dia lakukan hanyalah menghindari menarik perhatian musuh-musuh ini dan membiarkan 10 menit berlalu. Itu adalah strategi yang pernah dia gunakan sebelumnya, tapi dia tidak tahu kejutan besar sedang menanti. Suara geraman dan langkah berat yang terdengar tidak mungkin berasal dari musuh level rendah. Di langit benar-benar ada 2 naga yang sedang bertarung. Tentu saja dia berlari kencang melewati hutan. Sebelum kehilangan pantatnya karena kerusakan sampingan, dia tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. 2 bos level S. Hanya untuk misi tutorial, terdengar konyol, mungkin kejadian yang belum pernah terjadi ini karena tingkat kesulitan adalah EX. Sementara itu, naga api menggunakan salah satu kemampuan sihirnya dan akan meluncurkan hujan api besar-besaran. Intensitas serangan sangat tinggi, sehingga jika pria kita tidak pergi dari tempat ini, dia akan langsung terbakar. Saat itulah dia ingat ciri-ciri khusus yang diterimanya dan memutuskan menggunakan salah satunya yang dijuluki kopi. Seperti namanya, kopi pada dasarnya memungkinkanmu meniru sementara kemampuan dan ciri orang lain. Tapi untuk menyalin kemampuan dengan sukses, kamu harus mengamatinya dengan seksama. Syarat kedua untuk menyalin kemampuan adalah mengidentifikasi dulu nama dan peringkat target. Tapi sebagai mantan juara game ini, memenuhi syarat kedua tidak sulit baginya. Tanpa basa-basi dia menyalin ciri target yang dikenal sebagai ketahanan elemen dengan bantuan kemampuan ketahanan elemen ini. Dia menghindari terbakar. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan kemampuan juga. Tapi saat ini dia tidak bisa menggunakan apapun karena kurangnya mana yang mengalir di tubuhnya. Tiba-tiba dia menyadari angin bertiup ke belakang, semua berkat naga api yang akan menghembuskan badai api besar. Naga lain dengan ciri listrik juga sedang bersiap untuk serangan hembusan besar. Merasakan bahaya pria kita mulai berlari ke arah berlawanan. Sebelum terlambat, serangan hembusan adalah gerakan khas naga. Bahkan dengan ketahanan elemennya, risiko terbakar tetap ada jika terjebak dalam kekacauan. Saat berlari menjauh kedua naga melepaskan kekuatan, mereka menyebabkan ledakan besar. Pada saat itu hitungan mundur 10 menit telah habis. Yang mengakibatkan misi selesai sebelum dia dimasak hidup-hidup sebagai hadiah, dia telah diberikan seragam Akademi Pembunuh Naga. Sebuah identitas pelajar bersama dengan tiket kereta. Untuk tutorial 2, dia harus naik kereta untuk bertemu di Akademi Pembunuh Naga. Adegan beralih cepat ke kereta yang siap berangkat menuju Akademi Pembunuh Naga dengan arus siswa yang tinggi mendaftar. Kereta begitu penuh sehingga tidak ada tempat duduk tersedia, jadi salah satu siswa dengan katana meminta seorang penumpang untuk menempatkannya di kabin, tapi satu-satunya jawaban yang diterima anak laki-laki dengan katana itu adalah keheningan total dari seorang gadis. Anak laki-laki dengan katana itu menunjuk dengan malu bahwa gadis yang tidur di sana tampaknya tidak mood untuk menjawab.
Tepat saat itu, gadis yang dimaksud terbangun dari tidurnya. Anak laki-laki kita bersikeras agar dia berbagi ruang ekstra, dan gadis itu tampak lebih dari bersedia melayani. Saat dia menata dirinya, dia memperkenalkan diri sebagai Kim Ho sebelum berterima kasih atas sikap baiknya. Gadis itu membalas salam dan memperkenalkan diri sebagai Seo Eun, dan mengenai pria dengan katana itu merasa benar-benar hancur. Melihat ketidakadilan dunia ini, dia tidak mendapat izin, tapi anak laki-laki kita mendapat meskipun tidak ada yang memintanya. Dia memperkenalkan diri sebagai Go Hyun. Dan sekali lagi, satu-satunya yang dia dapatkan sebagai jawaban dari Seo Yeon adalah keheningan total dari semua. Bagaimanapun dia juga mengambil tempat duduk dengan rasa syukur atas kesempatan itu. Kim Ho bertanya kepada Hyung-gu tentang alasan dia terlambat naik kereta. Pria katana itu mengungkapkan bagaimana dia menyaksikan dua naga di jalan, pemandangan yang begitu megah sampai hampir membuatnya lupa tujuan utamanya hari itu. Ya, anak laki-laki kita juga ingat melihat dua monster itu, tapi pengalamannya tidak begitu menyenangkan sesuatu yang lebih baik. Tidak dia ingat. Kereta akhirnya mulai bergerak menuju Akademi Pemburu Naga. Ini adalah tempat yang selalu dikunjungi anak laki-laki kita. Setiap kali dia membesarkan pahlawan baru. Jadi pada dasarnya dia tahu semuanya tentang tempat itu seperti telapak tangannya. Ini adalah sebagian alasan mengapa dia tidak benar-benar bersemangat mengunjungi akademi itu. Karena tidak ada yang baru untuk dijelajahi, atau setidaknya itu yang dia pikir sampai dia naik kereta. Para siswa di kabinnya, bersama dengan siswa dan staf kereta lainnya, Kim tidak ingat pernah melihat salah satu dari mereka. Mereka benar-benar orang asing dan baru. Tidak beberapa karakter non-playable acak yang dia ingat, meskipun dunia ini memiliki kemiripan besar dengan game yang pernah dia kenal. Para pemainnya benar-benar berbeda. Ini juga berarti bahwa acara dan misi berikutnya juga telah diubah. Saat dia menjelajahi game, dia ingin tetap waspada terhadap yang tidak diketahui sekarang. Yang paling mengganggunya adalah tatapan kosong yang dia terima dari gadis di sampingnya. Tentang Seo Yeon, dia memiliki mata khusus yang dapat mengubah apa saja menjadi statistik dan data yang dapat dimengerti yang bisa dia gunakan. Misalnya dia bisa melihat semua detail atau apapun yang perlu diketahui tentang pria dengan katana yang duduk di depannya. Dia bisa melihat bahwa anak laki-laki ini hanyalah orang biasa, dengan karakteristik biasa saja, tapi mengenai anak laki-laki kita, karakteristiknya tidak bisa dimengerti. Seberapapun dia menatap tajam, dia tidak bisa mengetahui apapun tentang kekuatannya yang membuatnya menonjol. Itulah sebabnya dia terus memandangnya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia ingat bagaimana manajernya mengatakan untuk mendekati dengan ramah siapapun yang menarik perhatiannya. Sehingga dia bisa lebih dekat dengan mereka. Menganggap serius nasihat itu, dia mengeluarkan kopernya dengan beberapa barang penting dan camilan yang dibawanya untuk perjalanan. Dalam upaya untuk bersikap baik dan mendekat, dia menawarkan salah satu kue keringnya. Tentu saja Kim secara alami bingung dengan sikap tiba-tiba dan tak terduga darinya. Tapi mengatakan tidak akan dianggap kasar, jadi dia mengambil kue itu untuk memulai percakapan. Dia bertanya secara santai apakah dia memanggangnya, dan gadis itu menjawab ya. Sekarang dia menjelaskan mengapa rasanya cukup biasa. Kemudian Kim mengalihkan perhatiannya ke Hyunwoo dan bertanya tentang pedang panjang aneh yang terletak di sampingnya. Pria katana itu sangat bangga mengungkapkan bahwa benda ini adalah relik suci dari klannya. Sekte bela diri alasan dia terlibat seperti ini karena dia belum memenuhi syarat untuk memecahkan segelnya. Meskipun begitu, yang membuatnya terikat sampai hari dia layak untuk katana ini akan menggunakan pedang besi cadangan. Sebagai pengganti sementara mereka sedang berbicara, seorang pria berambut pirang tiba-tiba masuk. Suasana optimis dan senyum lebarnya benar-benar mengubah suasana pondok. Dia juga tersandung pada Kim saat mencari tempat duduk. Kim tidak terlalu suka dengan anak laki-laki yang berisik, dan pria ini khususnya terlihat agak mencurigakan. Kau tahu, pria ini tidak di sini hanya mencari tempat duduk. Jadi dia ingin pria itu mengungkapkan niat sebenarnya. Pria berbaju merasa agak tidak nyaman setelah kebohongannya terbongkar. Dia mengeluarkan kartu nama dari mantelnya dan memperkenalkan diri sebagai Shin Byung-chul. Dia menawarkan layanan pesan antar kepada pelanggannya, bersama dengan berbagai layanan lain yang mungkin dibutuhkan orang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dia berjanji akan menemukan apapun yang kau butuhkan dengan harga yang tepat. Pria kita menunjukkan skeptisisme, tapi ular yang membelit ini terus memuji layanan yang dia tawarkan. Kim sudah melihat melalui pria mencurigakan ini yang menjalankan bisnis gelap ini secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sekarang pria ini sedang dikejar oleh pihak berwenang karena mempromosikan bisnis ilegalnya di mana-mana. Selama seluruh pidatonya, dia terus melirik keluar berulang kali, seolah-olah dia dalam masalah besar dan sedang dikejar. Seseorang pria itu membantah tuduhan tersebut dan mencoba melarikan diri sebelum terlambat. Sebenarnya sudah terlambat. Komite
Disiplin telah muncul di sini untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pria ini. Pria itu tahu dia dalam masalah serius komite. Disiplin adalah kelompok yang dibentuk oleh para siswa yang mengatur hukum dan ketertiban di dalam dinding akademi, ya, komite. Disiplin yang memiliki kekuasaan lebih dari pemerintah sendiri. Mereka tidak membuang waktu untuk memamerkan otoritas mereka dan menuntut pengusaha ini menyerahkan barang ilegal yang seharusnya tidak dibawa ke sini. Pria malang itu mencoba membela diri, menyoroti betapa kecilnya pelanggarannya, namun mereka memperlakukannya seolah-olah dia adalah pembunuh berantai kanibal dan gila di bawah kendali. Kepala komite disiplin langsung menghukum pria malang itu dengan kejutan listrik karena tidak cukup kooperatif. Dia adalah penyihir tipe petir, sesuatu yang Kim anggap sangat istimewa dan unik darinya. Bagaimanapun penyihir tipe petir tidak mudah ditemukan secara kebetulan. Dia memiliki salah satu slot kemampuan salinan kosong yang berarti dia memiliki kesempatan sempurna untuk mendapatkan kemampuannya. Selama ada waktu, jadi Kim memutuskan menggunakan kue hambar ini dengan cara yang lebih baik. Dia langsung melemparkannya ke lantai, siap menggunakannya sebagai tuas melawan komite disiplin. Sementara itu pemimpin komite disiplin sudah merencanakan langkah selanjutnya. Sekarang pria mencurigakan ini kembali menolak untuk bekerja sama. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menundukkannya dengan paksa dan menyita semuanya. Dia melemparkan petir berbentuk burung kolibri, siap menembus tubuh pria malang itu. Ketika tampaknya pria ini akan dalam masalah, temanku mengulurkan tangan dan menangkap serangan petir itu sebelum mencapai target. Tentu saja, itu membuat wanita disiplin benar-benar terkejut. Temanku sementara itu keluar dari kabin sambil mengeluh tentang keributan yang dibuat oleh komite disiplin, membuatnya menjatuhkan kue. Kesayangannya wanita itu tidak tahu apa yang dibicarakan badut ini. Sementara temanku sudah berhasil mencapai tujuan utamanya. Dia telah memperoleh kemampuan sihir atribut petir darinya yang dikenal sebagai hari ini. Kita akan membahas pria kita berbicara tentang kehilangan kekasihnya dan yang paling berharga yang bisa diminta seorang pria kue dengan kehidupan kue yang hancur, menyalahkan anggota dewan siswa yang menyebalkan karena merusak harinya. Juga salah satu anggota dewan tidak menerima alasan itu dengan enteng dan menganggap itu alasan konyol untuk mencoba mengganggu mereka. Yesus Korea di sini tampaknya ingin berkelahi dan mengancam akan menyakiti Chigo kita. Sebagai balasan, Hyungu juga mengambil pedangnya, menyatakan bahwa jika mereka akan melakukan ini dengan cara sulit, maka dia tidak akan ragu untuk memperlakukan mereka sesuai dengan kedua pihak. Dalam kebuntuan kita mendapatkan gambar dasar, mereka saling menatap. Kau tahu untuk melihat siapa yang akan memulai dulu. Gerakan memutuskan menyelesaikan masalah secara diplomatis. Pemimpin dewan menghentikan bawahannya yang impulsif dan menawarkan kupon pencuci mulut gratis sebagai pengganti kehilangan tak ternilai Kim Ho. Pria kita langsung merasa puas dengan pertukaran itu, meninggalkan Yang Chul sendirian. Sekali lagi, sejujurnya, sebenarnya dia tidak pernah ingin menyelamatkan pantat pria itu sejak awal. Dia hanya ingin meniru kemampuan petir. Sekarang setelah dia memilikinya, saudara itu punya semua yang dibutuhkan dengan satu slot kemampuan dan satu slot karakter terpenuhi. Beberapa saat kemudian, Presiden Dewan mengambil kembali barang yang ternyata dicuri Byung-chul. Sebenarnya itu adalah wig sialan yang dicuri dari salah satu asisten stasiun. Karena Byung-chul adalah anjing uang, dia akhirnya membuat lelucon atas pesanan. Bahkan Kim Ho merasa ini sepenuhnya salahnya saat gadis cantik itu pergi, memperingatkan pria kita agar berhati-hati dengan Byung-chul dan skemanya, dan dia menginginkan yang terbaik untuknya. Tapi Kim Ho tidak suka saat orang lain menyuruhnya apa yang harus dilakukan dan percaya dia akan mengatasi situasi itu sendiri. Yesus Korea memperingatkan pria kita dan berjanji untuk mengingat wajahnya di masa depan. Dan mengenai Hyungwoo, dia sibuk menyelidiki komite disiplin dan belajar dari Byung-chul bahwa anak-anak ini adalah yang terbaik dari semua elit. Presiden mereka saat ini yang meluncurkan mantra kolibri bernama Song Chunye. Namanya begitu dikenal sehingga Yunwoo menyadari dia berasal dari keluarga Song yang terkenal yang menguasai menara topas. Wanita ini selain cantik dan punya pilihan busana yang sempurna, bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kakeknya adalah Tuan Petir Song Jong-hyun. Dan biarkan aku bilang, aku bahkan tidak kenal pria itu dan aku sudah merasa kasihan pada calon pacar Chunyi di masa depan. Sedangkan anak-anak yang mengikutinya juga bukan orang sembarangan. Di antaranya ada Joyok, siswa luar biasa dari Raja Tinju, lalu Han Somon, siswa hebat dari Ratu Pedang sendiri, akhirnya ada Guim Johan. Dan meskipun aku mengejek pria itu, dia sebenarnya satu-satunya pewaris pavilion teratai emas. Setelah memperkenalkan anggota komite, Yung-chul berpikir sudah saatnya pergi bersamanya. Di luar, Hyungwoo dengan penasaran menoleh ke pria kita membahas
Seluruh urusan pengorbanan kue yang dia lakukan, dia merasa aneh Kim Ho mempertaruhkan diri dalam pertarungan hanya demi satu kue. Mengungkapkan kebenaran, Kim Ho menyatakan sebenarnya dia datang untuk memeriksa sihir epik petir yang digunakan oleh Chun Ye. Penjelasan ini mengejutkan Hyung Woo karena dia melihat teman kita ikut campur untuk memblokir mantra kolibri yang membuat Kim Ho mempertanyakan pengetahuannya tentang mantra itu. Merenung sejenak, Hyung Woo mengakui bahwa dia belum pernah melihat penggunaan mantra itu sebelumnya dan bahkan setelah menyaksikan demonstrasi visualnya, dia bahkan tidak bisa melihat kolibri petir yang dilepaskan, seolah-olah serangan itu tidak pernah bermaksud menyakiti korbannya sejak awal, melainkan hanya untuk membuatnya pingsan. Sebagai gantinya, Kim Ho mendengarkan penjelasannya dan setuju dengan setengah dari apa yang dia katakan. Kemudian dia memperdalam alasan mengapa mantra itu disebut mantra kolibri sejak awal, karena terinspirasi oleh pola terbang unik burung itu. Lihat, dalam demonstrasi tipikal mantra itu, pelaksanaannya bergantung pada kemampuan penyihir. Fakta bahwa dia menggunakan kolibri adalah bukti kemampuan Chun Ye. Sekarang jika pria kita menghadapi penyihir profesional, dia tidak akan bisa menangkap kolibri itu, karena pelontar bisa dengan mudah memanipulasi pola terbangnya, tapi anehnya, alih-alih mengubah polanya, kolibri itu malah terperangkap di tangannya. Itu hanya berarti satu hal, Chun Ye perlu meningkatkan kontrol atas kemampuannya. Pada titik ini, Hyung Woo benar-benar terkesan dengan penjelasan rinci dari pria kita dan ketertarikannya pada sebuah mantra. Omong-omong ada pengamatan lain yang dibuat Kim Ho. Saat mantra itu diaktifkan, dia menilai bahwa Chun Ye berbakat karena mampu menggunakan kemampuan peringkat E dengan hanya statistik kekuatan peringkat D yang juga menunjukkan bahwa dia memiliki akses ke sifat kuat, bahkan mengajukan kemungkinan bahwa dia mungkin dimuat dengan mana internal. Bagaimanapun Kim Ho percaya, dia akan sesuai dengan reputasinya. Kemungkinan bahwa itu bisa saja terisi dengan mana internal dalam kasus apapun, Kim Ho percaya bahwa itu akan sesuai dengan reputasinya. Sebagai cucu dari Tuan Petir, melihat Hyung Woo dengan cepat menjadi penggemar dan teman dari anak kita dalam waktu singkat mereka berinteraksi, Kim Ho berpikir bahwa anak ini agak berlebihan, tapi Hyung Woo menganggapnya sangat serius, bahkan menawarkan bantuan kapanpun dibutuhkan menghargai sikap itu. Kim Ho segera memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan memintanya untuk menemaninya sekaligus meminta sebuah permintaan mendadak untuk meminjam sebuah koin perak. Pada adegan berikutnya, kita sampai di tempat yang dipilih oleh Kim Ho. Sayangnya mesin itu sedang tidak berfungsi dan memang itu mesin slot karena tempat ini dulunya adalah kasino. Mesin itu terlihat rusak dan membuat Hyung Woo terkejut. Namun Kim Ho tetap bersedia mempertaruhkan seluruh tabungan seumur hidupnya di mesin itu. Dengan kata lain, satu-satunya koin tunggal yang didapat dari Hyung Woo. Ketika memasukkan koin, awalnya tidak terjadi apa-apa, membuat mereka bertanya-tanya apakah mesin itu benar-benar rusak, tapi tiba-tiba mesin menyala dan aktif membuka sebuah event tersembunyi yang disebut mesin slot rusak. Tentu saja ini sesuatu yang Kim Ho tahu karena dia sudah membuka semua pencapaian di game silan itu. Menggunakan ini sebagai tiket emasnya, pria kita menarik tuas dan bertaruh pada putaran itu. Tapi untuk kekecewaannya, yang didapatkan akhirnya hanyalah sebuah botol air. Bukan tongkat kayu kehancuran, bukan pedang, garpu tak tergoyahkan, bahkan bukan teknik rahasia Amerika yang disebut senapan petani. Hanya sebuah botol air. Hyung Woo tidak mengerti apa yang dilakukan Kim Ho di sini, sementara teman kita dengan cepat menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah pelanggaran langsung terhadap aturan akademi karena mendapatkan barang apapun dari mesin dianggap salah. Ini membuat Hyung Woo sadar bahwa pada dasarnya dia bertindak seperti seorang pengawas sementara teman kita terus menarik tuas berulang kali untuk mengumpulkan hadiah dari mesin itu. Dia juga curiga mereka akan baik-baik saja karena biasanya komite tidak datang dan ya, mari kita tambahkan itu ke dalam dokumenter kata-kata terakhir yang terkenal sebelum kematian, karena hanya 1 detik kemudian anggota komite disiplin Somun dengan cepat datang untuk memeriksa apa yang sedang mereka lakukan. Somun mengingatkan konsekuensi menggunakan mesin itu yang akan berujung pada demerit. Jelas situasi berbalik, membuat pria kita menginstruksikan Hyung Woo untuk mengalihkan perhatiannya sedikit. Gadis cantik itu juga mengingatkan kaki tangan Kim Ho bahwa dia juga akan dihukum karena membantu seorang siswa melanggar aturan, tapi untuk kekecewaannya, Hyung Woo benar-benar tidak peduli menghadapi konsekuensi itu. Bahkan dia menghunus pedangnya, tertarik untuk menguji kemampuannya melawan siswa sang permaisuri pedang. Somun juga memutuskan untuk bersiap bertarung, dan mempelajari namanya tanpa membuang waktu dengan perkenalan lebih lanjut, Somun langsung menyerang dengan dorongan awal yang kuat.
Serangannya yang kuat diblok oleh Hyungwoo yang kemudian memulai serangan balik. Namun Somun menghindar tanpa masalah. Setelah menjaga jarak, Somun menyalurkan energi ke senjatanya dan maju dengan kecepatan luar biasa melompat ke udara. Dia menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk pukulan turun. Kekuatan serangannya begitu kuat sehingga Hyungwoo menggunakan kedua tangan untuk membloknya. Kim Ho juga mengamati pertarungan itu, menyadari bahwa Hyungwoo kekurangan energi internal yang menghambat performanya dalam pertarungan. Pada saat yang sama, pria kita tidak ingin semuanya berakhir terlalu cepat, karena dia di sini untuk menikmati pertunjukan penuh. Melambaikan tangan ke arah pendekar pedang, Kim Jong-un melemparkan mantra penguatan, meningkatkan inti magis pendekar pedang dari tingkat E ke tingkat 10C. Namun peningkatan ini memiliki batas waktu 1 menit dan masa pendinginan 1 jam. 1 menit ini adalah faktor penentu bagi Hyungwoo yang masih berjuang untuk mengejar Somun yang mengesankan. Pertarungan berlanjut, sementara penghitung waktu turun ke 14 detik, membuat Kim Ho merenung bahwa mesin slot biasanya dihindari karena sifatnya yang memang judi. Namun ada sebuah pengetahuan yang tidak diketahui oleh para pemain. Fitur rahasianya sebenarnya adalah pemicu jackpot yang dijamin. Anggap saja seperti sistem belas kasihan dalam permainan gocha biasa, awalnya pemain memulai permainan dengan 5 koin dan sekarang ini adalah putaran kelima dan terakhir Kim Ho. Kali ini, bagaimanapun, dia benar-benar yakin menggunakan koin perak ekstra yang dipinjam dari Hyungwoo. Ternyata tepat setelah putaran kelima itu, putaran ke-6 berakhir, mengonfirmasi hadiah utama yang dijamin bukan hanya kesempatan yang adil, tapi jaminan 100% mendapatkan hadiah terbaik. Mesin slot akhirnya mengeluarkan yang terbaik, yang dimilikinya, yaitu kristal es gelap peringkat C. Kristal itu membawa bahaya potensial karena bisa menyebabkan kematian pemain sendiri jika digunakan dengan salah. Bagaimanapun, situasinya semakin rumit untuk anak kita karena penjahat berambut biru hampir menusuknya dari belakang. Namun Kim Ho sudah siap untuk itu dan tahu bahwa sahabat setianya akan turun tangan membantunya. Hyungwoo berhasil mengalihkan serangan tapi dengan harga pedang besinya yang patah waktu hampir habis, tapi mengejutkan dan mengerikan bagi Somin. Pria ini benar-benar meminum kristal es gelap meskipun sudah membaca papan peringatan. Segera sistem memulai keadaan pembekuan di tubuhnya seperti yang bisa kamu bayangkan. Anak itu mulai tersedak seperti adegan memuaskan saat Joffrey diracun di Game of Thrones, tapi menariknya dalam kasus anak kita keadaan pembekuan diterapkan dan dihilangkan menyebabkan lingkaran tak berujung dan hanya 1 detik kemudian Kim Ho bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, mengejutkan baik anggota komite maupun Hyunwoo. Tak lama setelah adegan ini, Hyungwoo bertanya tentang apa yang diminumnya dari botol, dan Kim Ho menjawab itu adalah eliksir untuk mengisi. Mari kita bahas lebih lanjut tentang putaran ke-6 unik mesin slot saat digunakan melepaskan kristal es gelap. Tapi benda ini benar-benar mematikan bagi kebanyakan pemula yang menemukannya berujung kematian, mengerikan, sangat mematikan. Sampai sepotong lebih kecil dari kuku cukup untuk membekukan seluruh tubuhmu menjadi patung pada dasarnya. Anggap saja seperti kemampuan petrifikasi Medusa, tapi kali ini kamu mengonsumsi kehancuran dirimu sendiri. Seberbahaya apapun itu, Kim Ho menjelaskan bahwa dia pengecualian dari aturan. Tahu kenapa? Itu karena ketahanan elemennya peringkat S. Kamu tahu karakteristik yang didapatkan dari naga peringkat S dalam misi tutorialnya. Karena itu, tubuhnya masuk dalam siklus tak berujung menerapkan dan menghilangkan keadaan beku yang sepenuhnya dibatalkan. Tapi bukan hanya itu, dia juga mendapatkan akses mudah ke energi besar setelah mengonsumsi kristal tersebut. Mengenai bagaimana dia mengatasi anggota komite pria itu menggunakan kemampuan manipulasi tingkat lanjutnya. Untuk menipunya dengan penjelasan palsu, bagaimanapun Hyungwoo cukup puas bisa membantu anak kita. Karena juga membawanya mencoba kemampuan sendiri melawan murid Maharani Pedang Kim Ho. Berterima kasih, bagaimanapun karena dia tidak akan bisa melakukan putaran ke-6 tanpa bantuannya. Pendekar pedang benar-benar tertarik dengan kemampuan amplifikasi Kim Ho yang digunakan selama pertarungan, namun anak kita menolaknya dan berkata dia tidak bisa menggunakannya sesuka hati. Yang memang benar karena faktor pendinginan penjelasan Kim Ho masuk akal, karena bahkan Hyunwoo mengerti bahwa kemampuan sehebat itu pasti punya kekurangan sendiri mengenai si pemalas Yae. Hampir menangkap. Kata-katanya ngomong-ngomong, trio kita hampir sampai tujuan yang disebut Pulau Penjara stasiun terakhir. Kereta Pulau Penjara terkenal dengan banyaknya penjara bawah tanah. Dan sebelumnya tempat itu dipenuhi penjahat yang tidak menghormati hukum, apapun semua berubah ketika pemburu naga. Pahlawan pertama dan paling berkesan meninggalkan jejaknya di pulau itu. Pertama dia menyingkirkan semua penjahat lalu menaklukkan semua penjara bawah tanah sendirian dan akhirnya membangun sebuah kota. Menggunakan pulau itu sebagai basisnya, kota itu memunculkan Akademi Pembunuh Naga, tempat yang mendukung pertumbuhan pejuang luar biasa.
Saat tiba di institusi, akhirnya Hyun Bu takjub dengan sikap kerumunan tempat itu penuh dengan banyak siswa, berbeda yang datang dari berbagai latar belakang secara tak terduga. Trio bertemu dengan Chun Hee, pemimpin komite, yang ingin bertemu anak kita di kantornya. Adegan berganti ke pertemuan di ruang komite, tempat interogasi yang terkenal sangat menakutkan dan berubah-ubah, sehingga siapapun yang masuk tidak pernah kembali sama. Interogasi dimulai dengan komite memeriksa tubuhnya. Untuk melakukan pemeriksaan setelah dia mengonsumsi kristal, tentu saja mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada, karena status beku sudah tidak ada lagi. Ini membuat komite meragukan keabsahan barang terlarang sejak awal. Pewawancara Sejun yang juga kepala Departemen Interogasi menegaskan bahwa jika berani melanggar dewan, dia akan dihukum sesuai konsekuensinya. Meskipun kali ini tidak ada yang terluka, mereka tidak akan bersikap lunak pada anak kita. Jika dia berakhir di sini untuk kedua kalinya, dengan itu pertemuan ditutup untuk kekecewaan besar pemimpin dewan. Masalahnya adalah seluruh situasi tampak mencurigakan dari awal sampai akhir. Mereka tidak mengerti niat anak kita menggunakan mesin jika dia tidak berniat mendapatkan barang terlarang, dan kemudian ada fakta bahwa anak itu mengonsumsinya di depan mata mereka, dan akhirnya tidak ada yang muncul di laporan pemindai. Menurut pengamatan Yune, dia yakin tersangkanya telah memperoleh semacam kemampuan ilegal dan menyarankan untuk memeriksa kemampuan saat ini dengan sesuatu yang disebut kaca pembesar. Sejun setuju bahwa mereka bisa melakukan itu, tapi menyoroti masalah yang muncul jika tidak ada konsekuensi saat menggunakan metode kaca pembesar. Mereka harus yakin dengan klaim mereka. Yune segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf, sementara atasannya memberitahunya untuk menangani segala sesuatunya dengan sabar, juga menyarankan agar dia buru-buru ke upacara masuk atau akan ketinggalan. Di adegan berikutnya, anak kita kembali ke kelompoknya di antara siswa tahun pertama lainnya. Tahun ini baru saja menyelesaikan tutorial nomor 3 dengan menghadiri upacara tepat waktu yang memberinya beberapa koin perak dan tiket. Pemilihan senjata, meskipun diklasifikasikan sebagai peringkat E, lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Dengan ini dia juga memastikan pengembalian yang baik atas koin yang hilang. Bagaimanapun upacara masuk dimulai dengan cepat, tapi tidak memberikan kesan terbaik. Lihatlah, pria yang datang mewakili sekolah tampak seperti pecandu narkoba tingkat rendah, yang tampaknya dibayar untuk berbicara. Tampaknya pria ini dulunya adalah pemimpin skuad pemburu naga utama. Secara tradisi, direktur akademi selalu dipilih dari pahlawan yang sudah pensiun yang bertugas di garis depan. Pada puncaknya, pria ini memegang pedang mewah dan termasuk di antara pahlawan terbaik. Jadi selain penampilannya, pria ini cukup gila ini. Dengan lucu terkenal karena ditolak oleh seorang santa tertentu, dan beberapa curiga itu juga terjadi baru-baru ini. Saya rasa saya akhirnya mengerti kenapa kakak terlihat seperti itu. Dia sedang berjuang melawan zona teman yang ditakuti dari segala cara. Direktur mulai dengan menyambut siswa baru akademi, berbicara tentang pendirian akademi, yang seperti namanya adalah untuk menciptakan pahlawan yang mengalahkan naga dan membantu mereka menjadi pemburu naga sejati. Pahlawan pertama zamannya menekankan kata berburu karena dia ingin setiap siswa memahami pentingnya menjadi satu. Kim Jo mengerti bahwa ini seharusnya pengumuman sambutan, tapi sialnya sesi ceramahnya begitu panjang dan membosankan sehingga setengah siswa mulai tertidur. Saya akan berbaik hati melewatkan dialog pengumuman yang tak ada habisnya. Kita sampai pada bagian di mana pria ini akhirnya sampai di akhir pengumumannya. Pengumuman selesai, dan satu-satunya orang yang bersemangat seperti anak anjing tidak lain adalah Hyun Bu, yang menganggapnya pengalaman. Berarti sementara orang biasa seperti anak kita tidak akan tahan sedikit pun. Tampaknya pendekar pedang sudah terbiasa dengan ceramah panjang. Karena ceramah guru lamanya, bagaimanapun upacara mencapai tahap kedua. Ketika siswa diingatkan tentang daftar barang terlarang yang diperbarui untuk tahun ini, jika mereka ditemukan memiliki barang-barang tersebut akan menghadapi konsekuensi sesuai itu. Selain itu, siswa baru akan dinilai pada level dasar 1 lebih mora untuk mencegah risiko di masa depan instruktur. Bermata empat menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang aman untuk semua dan mengingatkan mereka untuk mengikuti aturan dengan itu. Dengan ini, upacara berakhir. Siswa tidak percaya pengumuman kematian yang abadi akhirnya selesai. Segera Chun Chun menemukan trio kita dan menawarkan untuk makan bersama mereka. Selain tampaknya pria itu membuat tato baru, karena mungkin membuat binatang lucu di latar belakang marah. Bagaimanapun, Bayon Chul menyuruh mereka makan dengan baik, karena mulai besok, hidup mereka akan berubah dengan kelas pertama malam. Itu juga Hyungu dan Kim Ho dengan senang hati menemukan bahwa mereka akan menjadi tetangga kamar tidur mulai sekarang. Anak laki-laki kita masuk dengan cepat untuk merasa nyaman, tetapi dia masih belum bisa menikmati tidur yang manis. Sebagai gantinya, dia duduk di tempat tidurnya dalam posisi meditasi, memusatkan semua usahanya untuk mengumpulkan mana dan membangun sebuah inti.
Saatnya membicarakan konsep mesin kekuatan untuk menggunakan kemampuan apapun yang membutuhkan mana, diperlukan sebuah inti. Sebenarnya anak laki-laki kita belum pernah membuat satu sebelumnya, tapi karena dia telah memainkan permainan ini lebih banyak kali daripada yang bisa dia hitung, dia tahu aspek teoritisnya, selain itu dia sudah menyuntikkan kristal es gelap dengan mananya, jadi itu juga cukup bagus untuknya. Perspektif berganti ke Hyung-woo yang juga tampak dalam posisi meditasi, menganalisis pertarungannya melawan Somon yang luar biasa. Dia telah menjadi lawan sebenarnya untuk waktu yang lama, dan meskipun keduanya menahan sebagian besar kekuatan mereka selama duel, hasilnya akan jauh lebih sulit disimpulkan dalam pertarungan nyata. Sebenarnya ketika Kim Ho naik dan meningkatkan inti pendekar pedang, itu memungkinkan pria ini bertahan jauh lebih lama dari yang seharusnya. Dengan kata lain, Hyung-woo menganggap anak laki-laki kita sebagai seorang master. Itu kesan yang tetap konstan dalam semua interaksinya dengan Kim Ho. Dia tidak hanya menjaga ketenangan, tapi juga memiliki kepala yang tajam di bahunya untuk melihat melalui setiap situasi. Itulah sebabnya Hyung-woo berada di persimpangan jalan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mempercayainya dan memintanya bantuan, namun dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa tidak benar menjadikan ini hubungan transaksional dengan teman pertamanya. Sebaliknya dia memprioritaskan membantu dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan itu membawa kita keesokan harinya di ruang kelas sementara. Para siswa semua berkumpul di sini mengobrol dan Jane yang pemalu akhirnya juga datang. Meskipun teman-teman kelompoknya mengira dia akan datang cukup terlambat, mengejutkan. Ruang kelas tidak ada guru yang hadir, kelas sudah dimulai tapi belum ada siapapun yang mengambil alih, yang memberi kesan bahwa gurunya bukan orang yang tepat waktu. Akhirnya seorang berdiri dan masuk ke kelas mereka, menyebabkan para siswa merasa bersemangat pada awalnya, tapi ketakutan di saat berikutnya. Ya, kamu juga akan mengerti begitu melihat wajah pria ini yang tampak seperti pembunuh berantai yang baru saja kabur dari penjara. Guru memperkenalkan dirinya sebagai guru utama mereka, Lee Sudeok. Segera dia mengarahkan ke salah satu muridnya untuk memberitahu semua orang nama terkenalnya. Gadis yang ketakutan dengan cepat mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai pemburu penjahat. Dia salah paham dan mencoba lagi memanggilnya sebagai tukang jagal manusia yang merupakan julukan lain untuknya. Sementara itu anak laki-laki kita merenungkan pemahamannya tentang situasi. Mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas dan fokus pada dunia akademi itu sendiri. Tempat ini adalah benteng satu-satunya di mana banyak pahlawan peringkat S dengan kemampuan yang melampaui batas dibentuk. Tentu saja beberapa dari mereka ternyata menjadi orang jahat dan menjadi penjahat. Untuk mencapai tujuan mereka sendiri, Sudeok, gurunya sebenarnya adalah pemburu yang melacak orang-orang itu dan memukul mereka. Dengan kata lain, pria ini adalah definisi aura, karena dia keluar berburu peringkat berbahaya untuk bersenang-senang. Sebenarnya dia mendapatkan namanya karena dikenal membunuh lebih banyak penjahat daripada menangkap mereka. Sudeok menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi guru dan hanya melamar posisi itu karena desakan direktur. Dia adalah seseorang yang tidak ingin dilawan siapapun, dan dikenal karena eksekusinya yang sempurna. Dengan tugas mengajar ini, dia berniat melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya. Bro sangat terobsesi dengan kesempurnaan sampai mengancam akan membunuh murid jika mereka gagal ujian. Ah ya, motivasi apa yang lebih baik daripada mempertaruhkan nyawamu secara harfiah saat memulai kelas pertamanya? Sudeok berbicara tentang sistem penilaian sekolah mereka. Pertama, kriteria ujian tertulis menilai 30% dari total skor. Kemudian ada nilai perilaku 10% untuk menjaga catatan baik, ekstra untuk berperilaku baik. Kemudian ada skor perilaku 10% untuk menjaga catatan baik ekstra untuk berperilaku baik. Tentu saja skor yang sama bisa dengan mudah turun menjadi 0% jika siswa tidak berhati-hati dan mempengaruhi. Aplikasi umum Sudeok berkata dengan sarkastis bahwa dia akan memastikan untuk mengawasi masing-masing dari mereka. Untuk melihat setidaknya satu kelompok muridnya bertahan sampai kelulusan, kemudian berbicara tentang ujian praktik yang mencakup 2 bagian misi di dungeon-dungeon dan pertarungan antar pemain. Seperti namanya, para murid diminta untuk menaklukkan penjara bawah tanah dan kemudian bertarung satu sama lain untuk mendapatkan skor. Kriteria penilaian akan dibandingkan dengan murid lain. Singkatnya dengan 3 bagian yang mencakup 90% dari skor dan bagian sikap yang memuat 10% terakhir. Penilaian keseluruhan mencapai skor total 100 dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Sang guru tidak membuang waktu untuk membawa murid tahun pertamanya ke arena di sini dan sudah berlangsung beberapa pertandingan. Ingat apa yang membuatnya sangat bersemangat? Byeonchul kemarin berbicara tentang pertandingan para pemain. Diketahui bahwa aturan permainan berubah-ubah sesuai konteks. Untuk acara khusus ini, aturan diklasifikasikan sebagai deathmatch tapi tidak secara harfiah, hanya berarti duel
akan berlanjut sampai bar kesehatan seseorang mencapai 0 atau jika mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan, mereka juga bisa menyerah dan ada batas waktu total 5 menit untuk setiap pertarungan. Jika tidak ada petarung yang bisa menyelesaikan duel dalam waktu yang ditentukan, pertarungan berakhir seri atau diselesaikan oleh wasit. Byung-chul juga menyatakan bahwa peserta akan menghadapi 3 lawan acak dari tahun yang sama, yang akan memberi mereka total 300 poin untuk setiap kemenangan yang diraih, tapi bagaimana dengan biaya jika kalah atau seri? Kim Ho segera menjelaskan tidak ada penalti tapi tidak ada yang akan mendapat hadiah partisipasi. Juga tidak ada. Tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang memberitahu tentang misi. Sampingan dalam ujian penempatan, anak kita harus ikut dan mendapatkan setidaknya hasil rata-rata dalam ujian, yang berarti mengalahkan salah satu lawannya. Jika berhasil menyelesaikan misi, hadiahnya adalah ruang ekstra untuk salinan. Sejujurnya ini adalah pencarian yang cukup nyaman menurut standar Kim Ho karena kemenangan dan skor. Rata-rata dalam penaklukan penjara bawah tanah tidak sulit didapatkan, namun sesuatu yang lebih penting menarik perhatiannya sebenarnya adalah kesempatan untuk mempelajari kemampuan murid lain karena di sini dia bisa mendeteksi bakat luar biasa yang nanti bisa dia gunakan dalam pencariannya untuk menciptakan pahlawan level X. Jika tidak, dia selalu bisa menyalin ciri atau kemampuan mereka untuk keuntungan dirinya sendiri. Beberapa saat setelah pikirannya itu, pengumum memanggil nama anak kita bersama lawannya. Untuk segera menuju medan perang, Kim Ho melihat gadis cantik berambut merah menyala yang mewakili menara ruby dan mengkhususkan diri dalam sihir api, dikenal dengan kekuatan kerusakan api yang tinggi. Yang juga alasan Kim Ho suka bermain dengan mereka saat ikut permainan. Namun sekarang, gadis ini akan menjadi subjek uji coba selama 5 menit ke depan. Omong-omong dia agak kecewa menghadapi tipe. Tanpa reputasi sama sekali, baginya dia adalah orang tidak penting dan bukan hanya itu. Dia membawa tongkat tanah yang tampak seperti kaleng dihias untuk orang tua. Itu sangat menghina baginya bahwa dia membawa tongkat peringkat yang begitu menyedihkan. Dari pengamatan ini dia menyimpulkan bahwa lawannya jelas bukan dari Menara Zamrud yang juga berarti dia bukan penyihir spesialis tanah. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah tujuannya menggunakan sihir pendukung dengan tongkat itu. Dia sudah membuat teori tentang penggunaan tongkatnya saat pertarungan. Mulai dengan cepat, Yang Hua menganggapnya sebagai peluncur pendukung dan mempersiapkan kemampuan pembakaran yang kuat, memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu gerakan tepat setelah dia meluncurkan kemampuannya. Penonton terpukau dengan penampilannya mewakili Menara Ruby. Namun untuk kejutan Yang Hua yang lengkap, kesehatan lawannya tetap utuh. Memang dia tidak mengharapkan pukulan mematikan, tapi fakta bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh pria ini. Sungguh luar biasa. Saat asap menghilang, anak kita tersenyum percaya diri, melihat kebingungannya. Pertarungan berlanjut dan Yang Hua mulai gugup bertanya-tanya mengapa serangannya tidak kena. Berpikir lawannya pasti menggunakan kemampuan penghilang. Dia mengganti taktik dan memutuskan menggunakan mantra yang tidak bisa diblokir bahkan oleh teknik dispersi sekalipun. Yang dilakukannya adalah meluncurkan kolom api ledakan di sekelilingnya, memaksa lawannya untuk memilih opsi dengan hati-hati. Karena setiap langkah yang salah bisa berbahaya, tapi untuk kejutannya anak laki-laki kita tetap tak tergoyahkan. Benar, lihat dia berdiri gagah tanpa usaha sedikit pun, membuat Yang Hua sangat marah hingga meluncurkan sepertiga kemampuannya. Memanggil mantra kuat bernama kolom api, serangan itu langsung mengarah ke kepala Kim Ho dan meledak menjadi badai api saat mengenai kolom api besar itu mengejutkan kerumunan, membuat mereka terkesan sekali lagi dengan kekuatan perwakilan kuat dari Menara Ruby. Namun keadaan tidak sesederhana yang terlihat, karena sekali lagi Kim Jo muncul tanpa luka sedikit pun. Sepanjang waktu ini dia mengandalkan kepercayaan pada mantra-mantra Menara Ruby. Dan meskipun begitu, tidak ada yang bahkan menggores kesehatannya. Sebagai balasan anak laki-laki kita, akhirnya membuat langkahnya mengerahkan teknik kolibri yang sama yang dipelajarinya dari Sunji. Jelas Yang Hua tidak mengira mantra petir akan digunakan oleh tipe pendukung. Dia berhasil menghindari burung itu pada awalnya. Tapi Kim Ho dengan lihai mengubah jalurnya untuk memukulnya dari belakang, ya dia hanya menembak punggungnya dengan petir. Yang Hua berlutut. Menyerah pada efek kelumpuhan mantra kolibri, dengan duel mencapai kesimpulan akhirnya anak laki-laki kita menyarankan untuk mengakhiri pertarungan. Dia pikir akan sangat buruk bagi lawannya jika dia mengungkapkan seluruh persenjataannya kepada publik, itu akan bermasalah untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Meskipun dengan kata-kata merendahkan, Yang Hua akhirnya memutuskan menerima kekalahan, mengejutkan kerumunan sepenuhnya. Harapan mereka benar-benar dibalik, seperti akhir mengerikan Game of Thrones. Bagaimanapun, Kim Ho tidak suka fakta bahwa dia menarik
Begitu banyak perhatian di pertarungan pertamanya. Jadi dia berniat berhati-hati mulai sekarang, dengan anggun dia dipanggil kembali untuk pertarungan berikutnya. Tanpa waktu untuk beristirahat, kali ini Chunji akan menjadi lawan anak laki-laki kita, ya gadis bergaya itu dan ketua komite disiplin tahun pertama. Menunjukkan auranya. Tapi yang lebih penting dia punya masalah yang harus diselesaikan dengan Kim Ho. Belum mengamatinya sebentar dan hanya untuk merusak rencananya, dia menyerah dari pertarungan sebelum itu, bahkan dimulai. Sudo bingung dengan pengunduran dirinya yang tiba-tiba sementara Kim Jo hanya beralasan bahwa dia sudah tidak dalam kondisi untuk terus bertarung. Meskipun guru menyarankan dia menaikkan skor untuk ujian, anak laki-laki kita tidak peduli. Karena dia sudah meraih kemenangan yang dia inginkan, juga memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan pertarungan ketiganya, menghitungnya sebagai kekalahan kedua dan ketiga, dan membuat cucu perempuan Tuan Petir semakin marah. Dia memarahinya karena menyedihkan dan punya hati yang lemah, berbeda dengan kakeknya yang selalu menyarankan untuk bertarung dengan tekad. Bicara soal kakeknya, Kim Ho ingat bahwa dulu dia adalah Raja Petir. Dia bisa merasakan bayangannya dalam perilaku Chunji, dalam konteks lain nasihat yang dia berikan di sini. Benar-benar berguna, tapi dalam kasusnya, itu tidak berarti apa-apa dan tidak penting baginya. Pria itu berjalan menjauh dengan sikap yang sama dan memberinya kemenangan. Chun Hee menerima hasil itu dengan enggan, meskipun dia pikir itu sangat mengecewakan dari pihaknya. Sebelum pergi Tuan Resbiter 9.000 mengatakan pada Chun Hai untuk juga mengirimkan kupon pencuci mulut yang dia janjikan. Komentar kecil itu, ironisnya sangat mengganggunya sampai-sampai itu keajaiban dia tidak meledak, tidak bisa dikatakan hal yang sama untuk lawan berikutnya Jan Jae Hong. Muncul di arena menunggu pertarungan bagus melawan seseorang dari Menara Topas, tapi aku tidak tahu bahwa dia menangkap Lady Lightning di saat yang buruk. Hasilnya, dia menghancurkan tubuhnya dengan petir Zeus. Dan dalam detik pertama pertarungan sudah berakhir, luka bakar di tubuh lawannya cukup parah, menambah aura menakutkan di mata Yang Chul, yang berpikir Kim Ho membuat keputusan tepat untuk tetap keluar dari pandangannya dengan meninggalkan pertarungan. Aku baru saja meluncurkan rima, ironisnya dia menatapnya dengan tatapan menyamping yang begitu intens sampai Yong Chul pun tidak memperhatikannya. Tapi anak laki-laki kita tidak peduli atau mungkin terlalu bodoh untuk kebaikannya sendiri. Dia terkesan dengan debutnya mencolok seperti cucu perempuan Tuan Petir sementara itu. Sebagian besar penonton benar-benar muak dengan cara Kim Ho menyerah dalam pertarungan kedua dan ketiganya mulai berpikir bahwa keberuntungan murni adalah satu-satunya alasan dia bertahan melawan Ye Hanjua. Dan itulah tepatnya jenis persepsi yang ingin dimiliki pria kita tentang citranya. Jadi meskipun omong kosong, biasanya sesuatu yang buruk, dalam kasusnya ini adalah sesuatu yang positif. Bagaimanapun, Chun Hee siap untuk pertarungan ketiga dan terakhirnya, tapi kali ini dia menghadapi Seo Yae-in yang cantik, juga dikenal sebagai Putri John Wick Korea. Untuk kejutan semua orang, Yae-in ternyata seorang duel senjata api. Pertarungan ini mulai menjadi sesuatu yang layak ditonton karena penembak biasanya memiliki keunggulan unik ketika melawan penyihir. Orang mulai berpikir bahwa mungkin Chun Hee akan kalah dalam duel ini setelah semua, tapi pria kita berpikir sekarang terlalu tidak pasti, jadi mereka harus membiarkan semuanya berkembang agar lebih seru. Kim Jo senang bertaruh untuk menentukan pemenang dengan taruhan 5 koin perak. Sebagai tikus serakah, Yung Chul langsung menerima taruhan itu. Pertarungan antara cucu perempuan Tuan Petir yang penuh tekad dan duel misterius tanpa emosi. Resmi dimulai. Yae-in mengambil keuntungan dengan menembakkan banyak peluru dengan peluru yang diperkuat seperti yang diharapkan dari Chun Jie. Gadis itu dengan cepat memblokir peluru dengan sedikit atau tanpa kesulitan. Sebenarnya semuanya berjalan sesuai harapan di mata Kim Ho, karena dia sepenuhnya mengerti bahwa cadangan mana Chun Jie luar biasa. Apa yang dia lakukan selanjutnya adalah mengeluarkan banyak mantra kolibri dan burung-burung itu maju ke arah Yae-in yang masih fokus menembakkan tembakannya. Penembak berhasil menghindari kedua burung itu. Tapi seperti pria kita, Chun Ge mengendalikan dan mengarahkan burung-burung itu untuk mengubah lintasan dan menyerang Jae-hee dari belakang. Sayangnya, mereka mengenai wajahnya sehingga membuatnya pusing langsung dan menjatuhkan Jae-hee ke tanah. Tentu saja ini bukan pukulan langsung karena jika iya, efek pusing akan mengakhiri pertarungan. Meski begitu, Kim Ho mengatakan itu memperlambat gerakan Jae-hee dan dengan burung pertama yang menyetrum Jae-hee, jelas dia tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Jadi semuanya terjadi persis seperti yang diprediksi pria kita dan akan berujung pada kemenangan Chun Jie. Tapi kemudian datang elemen kejutan. Jae-hee yang luar biasa melemparkan granat asap untuk membingungkan lawannya, menyebabkan asap membutakan penglihatannya.
Ini adalah taktik menarik yang mengejutkan Kim Ho karena granat lain tidak akan mengenai Chun Ji dengan asap yang menutupi penglihatannya. Pertarungan menjadi rumit bagi penyihir petir, dan disinilah Yain akhirnya bisa fokus pada keunggulannya. Penembak mengarahkan dan menembakkan tembakan sempurna ke punggung Chun Ji, pukulan langsung. Sekilas tampaknya serangan benar-benar mengenai dia, tapi untungnya Chun Hyun meluncurkan perisai pertahanan di saat terakhir, dan meskipun begitu dia tetap terkejut. Dia menyadari bahwa dia dalam bahaya serius dalam situasi ini sementara penembak dengan cepat memposisikan diri untuk menembak lagi. Menariknya, Vi Unchul menunjuk bahwa Yaen pasti semacam putri kaya dari seorang jutawan karena dia benar-benar menggunakan jubah tak terlihat sebagai bagian dari perlengkapannya. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan senapan epik untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan. Satu tembakan dari senapan itu sangat mengancam sehingga Chun Ji tidak berani memblokirnya. Dia hanya menghindar beberapa sentimeter. Saat ini, bar kesehatannya kira-kira sama dan sudah lewat setengah waktu pertarungan. Masalah dengan jubah tak terlihat adalah Chun Hyun sama sekali tidak bisa melihat lawannya. Dia tidak siap setiap kali Jae-hee menembakkan tembakan lain. Itulah tepatnya yang dilakukan penembak saat menyerang dari belakang lagi. Namun kali ini Chun Ji menyiapkan taktik sendiri berkat perisainya. Dia bisa melacak lintasan tepat peluru mana, membantunya menemukan posisi tepat lawannya. Dalam waktu singkat yang dia miliki, penyihir petir yang penuh tekad meluncurkan gelombang listrik ke tanah memaksa Yain menjauh. Meskipun berhasil menghindari serangan awal, dia dalam masalah karena Chun Ji sudah mengunci pandangannya padanya. Selain itu, fakta bahwa penembak tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya saat dia di udara. Kolibri dengan cepat meluncur ke arah Yain membuatnya pusing dengan pukulan langsung dan kuat. Sayangnya bagi Chun Ji, saat serangan mengenai adalah tepat ketika waktu habis meskipun Yain jatuh ke tanah dengan batang kesehatan lebih rendah daripada Chun Ji. Pertarungan telah berakhir. Jung Chul terkejut, sementara Kim Ho tidak terlihat terkejut karena setelah melihat kemampuan pemimpin komite, dia bisa mengatakan dengan percaya diri bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam penerbangan langsung secara default, karena Chun Ji memiliki lebih banyak kesehatan. Dia dinyatakan sebagai pemenang. Pada saat yang sama menemukan bahwa kemampuan Jaime cukup mengesankan untuk bertahan begitu lama mengenai taruhan si malang Bayeonchul akhirnya kalah dan menyerahkan koin, tetapi ingin membuat taruhan lain segera untuk mendapatkan kembali uangnya. Pria kita menyadari bahwa tipe ini kecanduan judi, jadi menolak tawaran kembali. Di arena pendekar agung, Hyun Woo telah tiba untuk menghadapi lawannya, murid Raja Tinju Jo Bayok. Karena pertarungan ini terlihat menarik, Kim Ho menerima taruhan dan menyimpulkan bahwa kemungkinan Raja Tinju yang menang. Byeonchul berpikir pria kita terlalu kejam dengan teman-temannya sendiri untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi Kim Ho hanya mengungkapkan fakta masalahnya. Tentu saja pecandu judi tidak mengerti maksudnya, tapi Kim Ho menyatakan bahwa dia akan segera mengetahuinya. Mari kita beralih ke perspektif Hyung Woo yang mengerti bahwa temannya sedang mengamati. Kali ini, dia berencana menunjukkan kemampuan terbaiknya meskipun akan sulit. Baginya mengeluarkan pedang besi, sementara lawannya Bayok bertanya-tanya mengapa dia menolak menggunakan bilah di punggungnya. Sayangnya, Hyung Woo menyatakan bahwa dia belum layak menggunakannya untuk saat ini, tapi murid Raja Tinju tidak terlalu peduli. Sebenarnya bagaimanapun dia berencana memberikan 100% dalam pertarungan ini dengan kedua petarung mempersiapkan posisi bertarung. Pertarungan dimulai. Serangan adalah dari VOC yang menghindari tusukan pertama pendekar dan dengan cepat hanya menempatkan dirinya dalam posisi untuk serangan panas. Bahkan Hyung Woo bisa menyaksikan bahwa gerakan pria ini kelas 1. Omong-omong serangan barusan sangat kuat sehingga Hyung Woo bisa merasakan seluruh beratnya bahkan setelah memblokirnya. Sebenarnya seluruh tubuhnya terpental oleh dampak itu, hanya Hyung Woo yang sepenuhnya mengerti situasi kritis yang dia hadapi. Serangan normal tidak akan membantunya bertahan dalam pertarungan ini, sedangkan lawannya Byok meluncur seperti torpedo sialan untuk serangan lain. Sementara pendekar bersiap mengakhiri pertarungan ini dengan satu gerakan, mengerahkan teknik pedang menggulung. Jelas dia menghadapi pukulan yang ditingkatkan dari Byok. Sayangnya, kenyataannya mengecewakan bagi Hyun Woo karena pedangnya patah selama pertarungan. Tanpa senjatanya, pendekar atau lebih tepatnya pria tanpa pedang dengan cepat menerima kekalahan. Omong-omong dia berhasil meninggalkan luka kecil di bahu Byok yang menantikan pertemuan berikutnya. Pertarungan berakhir seperti yang diprediksi Kinjo karena pedang besi adalah senjata yang sangat lemah bagi seseorang dengan kemampuan Hyung Woo. Itu hal pertama yang terlintas di pikiran pria kita ketika melihat pria itu bertarung di kereta seperti Hyung Woo. Memiliki semacam obsesi untuk mematahkan pedang besinya di setiap pertarungan yang dia ikuti.
Di sisi lain, Byeonchul mengalami kekecewaan lain si malang itu dieliminasi oleh pria kita yang menunggu pembayarannya tepat waktu. Karena Byeonchul kekurangan koin perak, Kim Ho menawarkan kemungkinan membayar dengan cara lain. Pria kita bersikeras agar dia membayar dengan menawarkan sepotong informasi yang bagus. Kemudian hari mereka makan siang bersama karena pembawa acara mengungkapkan bahwa akan ada ujian penempatan dalam penyerbuan. Setelah istirahat, ketiganya duduk bersama. Sementara pria kita tidak sabar dengan orang bodoh ini yang makan sangat lambat. Buncul membungkus sandwichnya dan bertanya apa yang diinginkan, yang membuat pria kita bertanya tentang pemain terbaik dari 4 faksi. Buncul tidak keberatan membagikan informasi ini karena dia merasa itu tidak terlalu istimewa untuk memulai. Mari kita bicara tentang 4 faksi utama dan apa yang mereka wakili. Selain Dewan Siswa, yang merupakan kelompok resmi akademi, ada 4 faksi utama. Ada Aliansi Murim, Federasi Guild Masyarakat Menara, Sihir, dan Ordo Ksatria. Aku tidak akan bohong, ini seperti 4 alam manga yang dicampur dalam satu sekolah. Sedangkan untuk pemimpin setiap faksi, ada Cucu Agung Pedang Suci yang memimpin aliansi Morim Moyongjun. Kemudian ada perwakilan Menara Ruby yang memegang komando. Tentang masyarakat Menara Sihir Hong Jongwa ya, gadis yang sama yang tak berdaya dalam pertarungannya melawan anak kita. Sebenarnya adalah anggota terkemuka dari masyarakatnya. Ketiga, kita punya Federasi Serikat yang dipimpin oleh Druid Park Nari yang terkenal dengan kucing bergaris harimau. Menariknya ada anggota lain di serikatnya yang tampaknya menyembunyikan kekuatannya. Akhirnya jelas kita punya anak dari Master Pendekar Pedang. Itu benar-benar judul manga. Tepat di sana, aku tidak tahu Jinru Kandel telah bereinkarnasi di alam semesta ini. Bagaimanapun juga, Lee Sang-yun mewakili Ordo Ksatria sebagai faksi keempat dan terakhir. Susunannya cukup mengesankan menurut daftar yang dibagikan Byeonchul. Tiba-tiba mereka sadar bahwa Young-woo tidak ada dimanapun. Yun-chul mengingat presiden klub dan dengan cepat berlari pergi khawatir, meninggalkan Kim Ho bertanya-tanya apa yang terjadi dengan anak itu. Dengan dia pergi, dia tetap sendiri dengan Yae-jin yang pendiam. Kau lihat, Kim Jo merasa gadis itu sangat terisolasi dan merasa kasihan padanya. Entah bagaimana jadi, dia mencoba memulai percakapan tentang kue kering yang dibagikan padanya beberapa hari lalu. Kim Ho berbagi bahwa dia menerima kupon dari Chuni, jadi dia senang membalas budi dengan kue kering. Kupon itu berubah menjadi kue blueberry yang cantik, dan Yae-jin dengan senang hati menerima untuk bergabung sambil makan kue itu. Dia meminta pendapatnya tentang duel melawan Chun dan mengapa dia pikir dia kalah. Kim Ho menjawab dengan cepat bahwa peluru mana biasa tidak bisa menembus penghalang mana, yang berarti sangat sulit baginya untuk menang melawan penyihir dengan cadangan mana besar. Pada saat yang sama, Kim Ho percaya jika Yae-jin mengembangkan bakatnya untuk memperkuat pelurunya, dia bisa mengubah jalannya. Tentu saja, penembak jitu itu tidak mengerti daya tarik melatih mana, dan untuk kejutannya, anak kita mengetahui bahwa dia belum pernah melakukan pelatihan mana sepanjang hidupnya. Menarik. Dia bertanya tentang prosesnya dalam mengeluarkan peluru mana yang membuat ekspresi bingung di wajahnya. Tertarik setelah mendengar jawabannya, Kim bertanya apakah dia benar-benar tidak pernah berlatih menggunakan kemampuan peluru sihir. Tapi gadis itu dengan tegas menyangkal mengatakan dia tidak pernah mempelajarinya. Jawaban itu membuatnya bingung total, karena bagi seorang penembak jitu, peluru sihir seharusnya menjadi hal pertama dalam buku. Kim tidak bisa menahan bertanya-tanya apakah Yae-jin selama ini menahan tembakannya hanya berdasarkan insting dan pikiran bahwa dia berhasil bertahan melawan Chun tanpa bahkan mengetahui dasar-dasar pelatihan. Mana membuat kepalanya berputar. Menyadari betapa tersesatnya dia, Kim memutuskan untuk menawarkan sedikit bantuan dengan menjelaskan bahwa setelah dia memahami kontrol mana dan mempelajari kemampuan peluru sihir, segala sesuatunya bisa mulai menjadi jauh lebih mudah baginya. Kemudian sudah waktunya ujian penempatan. Saat para siswa berkumpul di ruang kelas, guru mereka mulai menjelaskan aturan untuk ujian penaklukan. Berdiri di depan portal, dia mengatakan bahwa ujian akan dilakukan di dalam penjara yang dikenal sebagai hutan kabut. Kemudian anak yang gugup mulai menjelaskan kondisi khusus penjara, dimulai dengan aturan pertama yang disebut skor tinggi. Pada dasarnya, berarti jumlah monster yang dikalahkan setiap siswa dalam 10 menit akan dihitung sebagai skor mereka. Jadi tujuannya adalah mengalahkan sebanyak mungkin monster sebelum waktu habis. Aturan kedua adalah sesuatu yang mereka sebut zona tetap, dan untuk menjelaskannya dengan jelas, itu lebih kurang area dengan peringkat terkunci di mana setiap perlengkapan, setiap atribut dan pada dasarnya semuanya menurun ke peringkat F. Guru ruang kelas memberitahu semua orang bahwa bahkan inti mereka akan terpengaruh oleh penguncian peringkat ini dan memperingatkan mereka untuk tidak punya ide aneh terutama saat mengelola mana mereka
Setelah menjelaskan itu, dia mulai memanggil nama satu persatu agar siswa bisa masuk ke penjara. Ruangan dengan cepat dipenuhi keluhan dan protes, sementara kebanyakan mulai mengeluh tentang betapa tidak adilnya aturan, yang hanya membuat guru sadar betapa tidak bergunanya. Kebanyakan dari mereka, kecuali beberapa yang cukup baik seperti Han Somi dan Choi Jam, yang tampaknya sebagian besar dari mereka kecuali beberapa yang cukup seperti Han Somi dan Choi Jam, yang mungkin memiliki kesempatan selanjutnya memanggil kelompok berikutnya yang termasuk Kim dan Yaeun. Saat mereka bersiap, Kim dengan santai mengatakan untuk mencoba menggunakan senapan dan menyarankan mengincar kepala siapapun yang berani mendekat terlalu dekat. Sementara itu Chunji merasa aneh bahwa seseorang yang bahkan bukan penembak sibuk memberi saran taktis seperti seorang ahli setelah itu. Setelah itu mereka berpisah dan Kim masuk sendirian ke dalam penjara bawah tanah sudah lama sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat ini. Jadi dia menganggapnya sebagai kesempatan untuk menguji seberapa kuat dia telah menjadi ketika timer mulai dia tidak membuang waktu dan dari atas. Seekor goblin yang jelas mengira bahwa penyergapan kecilnya cukup cerdik untuk berhasil di hutan kabut monster. Muncul dimanapun mereka mau membuat segalanya rumit bagi para siswa yang tidak terbiasa dengan kekacauan, tapi seperti setiap sistem, penjara bawah tanah ini tidak luput dari kekurangannya. Dan Kim tahu kekurangan terbesar ada pada pola tetap yang cenderung berulang. Memikirkan posisi goblin, dia menyadari bahwa itu bisa menjadi bagian dari apa yang mereka sebut pola dalam C. Dengan itu dalam pikiran dia menyiapkan belati pendeknya dan melemparkannya tepat waktu menancapkannya di mata Ogre dan di tengkoraknya. Untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar membutuhkan tongkat dan tersenyum sambil mengumpulkan secara kebetulan senjata monster yang jatuh seolah-olah mereka membagikan rampasan mulai dari sana dia mulai mengumpulkan poin seperti gila dan melompat ke pertarungan tanpa menahan diri saat dia dalam amukannya. Dua troll mengira mereka telah menemukan target sempurna dan melompat ke arahnya. Tapi semuanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Karena Kim bahkan tidak terpengaruh tepat sebelum keluar. Kim ingat ada fungsi replay dan dengan cepat menghapus rekaman itu, mengetahui bahwa jika sistem akhirnya menyinkronkan perilaku monster dengan gerakannya yang tepat, dia bisa masuk masalah serius nanti. Dengan hanya 3 menit berlalu, dia sudah memiliki lebih dari cukup poin untuk memenuhi persyaratan submisi dan berpikir lebih baik tidak menarik perhatian yang tidak perlu lagi saat keluar dia melihat Yaeun. Keluar tampak benar-benar kelelahan dan bergumam tentang betapa sulitnya di dalam sana. Melihat Kim keluar begitu awal, membuat guru kelas mengenalinya sebagai anak yang dulu memutuskan meninggalkan pertandingan pemain lawan pemain. Dan sekarang dia kembali lagi bahkan tidak bertahan 10 menit dengan pikiran lengkap, dia mengejek apa yang dia lihat. Sebagai mentalitas lemah dan diam-diam mengejek gagasan bahwa seseorang seperti Kim menjadi pemburu naga, tapi itu dia menyadari bahwa Kim sudah mencapai kelompok peringkat menengah atas. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu di kereta Kim Jo, melihat wanita mengantuk tersenyum berubah cepat saat memeriksa peringkat. Fakta bahwa seseorang telah mencapai level itu dalam waktu singkat benar-benar mengubah ekspektasinya. Karena ini pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu, memutuskan bahwa layak untuk mengawasi anak ini lebih dekat untuk saat ini. Memanggil kelompok siswa berikutnya, yang termasuk Hyungwoo dan yang lainnya, Kim kemudian memeriksa tabel posisi dan memperhatikan bahwa bahkan bakat terbaik seperti Lee dan Mo Yang Jun tampak berada di level Han Somi yang membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin Hyungwoo bisa melampaui dan tepat saat itu terjadi. Hyungwoo mengambil posisi pertama dengan skor tertinggi, membuktikan bahwa dia tidak hanya mengandalkan keberuntungan terkesan dengan hasilnya. Kim memberi selamat kepada temannya saat keluar, tapi Hyunwoo dengan cepat memberikan kredit mengatakan semua itu berkat. Kim yang memungkinkannya untuk memulai ulang selama pertandingan, tentu tidak semua orang senang melihat mereka menang, dan beberapa orang di dekatnya melontarkan komentar pasif-agresif tentang Kim, tapi Hyunwoo mulai melewati sementara Kim mengedipkan mata santai, menandakan agar mengabaikan keributan dan menyimpan energi ketika Kim bertanya apakah ujiannya sudah selesai. Hyunwoo menunjuk bahwa skor Chunji belum muncul sementara itu di dalam penjara bawah tanah. Chunji jelas sedang berjuang. Saat goblin mengelilinginya dan dia hampir tidak berhasil memperlambat mereka tepat saat itu, dia ingat apa yang Kim katakan pada Yaeun tentang membidik kepala dan memutuskan untuk mencobanya sendiri, menyalurkan mananya ke satu titik sambil menarik busurnya untuk tembakan kuat. Pada akhirnya skornya ternyata cukup rendah, dan saat muncul di depan semua orang dia merasa malu dan bergumam di antara giginya tentang betapa tidak adilnya menunjukkan skornya seperti itu. Guru kelas kemudian membatalkan
ujian dan mengumumkan bahwa hasilnya akan siap besok mengatakan kepada semua orang untuk beristirahat sampai saat itu. Tepat setelah mengakhiri kelas, dia langsung menuju ke anak laki-laki dengan komputer tanpa membuang waktu dan menuntut untuk melihat rekaman ulang ujian penaklukan Kim. Anak itu mencoba mengusirnya segera, tapi keadaan berubah ketika dia menyadari bahwa rekaman ulang sama sekali tidak disimpan. Itu jelas membuat guru tidak senang. Jadi, setelah menyelidiki sedikit, mereka akhirnya menemukan kebenaran jelas bahwa Kim sendiri yang menghapus rekaman itu, yang pasti menimbulkan kecurigaan. Dia tahu jika anak kita terus dengan ritme itu, dia akan segera melewati 2000 poin dengan mudah. Pada awalnya dia berpikir mungkin dia adalah salah satu rasul dari Tuan Kegelapan yang menyusup ke akademi, jadi akan bijaksana untuk menyiapkan langkah-langkah kontra terhadapnya secara diam-diam. Empat mata bertanya apakah harus melaporkan kasus ini ke kepala sekolah, tapi guru kelas memutuskan untuk mengamati sedikit lebih lama. Karena jika mereka tidak segera memiliki bukti kuat, dia pikir Kim akan bersembunyi dan akan lebih sulit untuk ditangkap. Saat pergi, Lee menyimpulkan bahwa jika anak kita benar-benar penyusup, dia akan segera menunjukkan kepribadian aslinya. Sementara itu di kafetaria, pahlawan kita bersama Hyung-woo dan John minum kopi, tampaknya mereka berkumpul di kafetaria untuk memahami brosur yang sangat membingungkan yang mereka dapatkan sambil menikmati secangkir kopi yang enak. Anak kita memberitahu Hyung-woo untuk mengeluarkan kartu pelajar dan memeriksa poin. Dia menjelaskan bahwa angka yang dia lihat adalah poin yang tersedia yang berfungsi sebagai mata uang di akademi. Dia melanjutkan mengatakan bahwa poin bisa didapatkan dengan misi di dungeon seperti yang tercantum di buku, dan meskipun bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa, juga bisa membeli rekaman yang dapat diakses tepat sebelum seorang siswa keluar dari dungeon, termasuk rekaman siswa lain, sambil menunjukkan rekaman Somon yang dibeli seharga 100 poin. Melihat rekaman gadis berambut biru yang bisa diakses dengan mudah membuat Hyung-woo benar-benar terdiam. Kim mengatakan karena Hyung-woo memiliki skor yang solid, mungkin rekamannya juga dijual dengan harga tinggi. Dan itulah yang terjadi. Saat Hyung-woo melihat dengan terkejut, dia mendapatkan 300 poin dari orang-orang yang membeli rekaman dungeonnya. Teman Kim langsung sadar itu sangat buruk. Karena siswa lain bisa menganalisisnya dan menemukan kelemahannya, dia memberitahu Hyung-woo bahwa meskipun dia beruntung karena aturan khusus di dalam dungeon, semua orang akan segera mengetahui bahwa dia memiliki inti yang sangat lemah, tapi karena nilai poinnya, risikonya sepadan. Kemudian pahlawan kita mengungkapkan ada ruang latihan khusus, di mana sangat pekat sehingga memungkinkan untuk berlatih dan berkembang lebih cepat. Hyung-woo bangkit dari kursinya. Terkejut bahwa tempat seperti itu ada, tapi Kim memberitahu dia untuk tidak terlalu bersemangat karena ada syarat ketat untuk masuk. Hyung-woo cepat menebak bahwa mungkin biayanya sangat mahal dan mengonfirmasi bahwa biayanya total 500 poin hanya untuk 6 jam. Tidak lama kemudian temannya menyadari bahwa jika dia pergi ke sana setiap hari, dia akan lebih miskin daripada tunawisma di jalanan. Lalu temannya bertanya apakah ada cara lain, dan anak kita dengan semangat mengatakan mereka bisa membeli tiket musiman yang diberikan kepada klub terbaik, yang berarti mereka harus merebut tempat seseorang seperti Moyang. Jun dari klub Anggar, yang tampaknya sangat mustahil. Hyung-woo cepat menyerah, tapi Kim memberitahu dia bisa membantu sebagai imbalan atas sebuah jasa. Dengan senyum licik, dia mengatakan ingin Hyung-woo masuk ke dungeon dalam ketika dia cukup kuat, dan menjelaskan itu adalah tempat mematikan dibandingkan dengan hutan kabut yang baru saja mereka kunjungi. Tanpa ragu Hyung-woo mengonfirmasi bahwa dia memiliki semangat pejuang, jadi tidak ada keraguan bahwa dia akan menerima tawaran itu. Mendengar itu, Kim mengatakan dia untuk berusaha sekuat tenaga sambil mengatakan bahwa entah bagaimana dia akan mendapatkan tiket musiman untuknya dalam 2 minggu. Setelah itu dia menuju ke bengkel untuk membuat kesepakatan rahasia lainnya. Di dalam dia melihat seorang pertapa yang sibuk dalam kegelapan yang memintanya menjelaskan urusannya. Anak kita menyapa dengan sopan atasannya dan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan klub teknik sihir. Jadi pria itu bertanya mengapa dia datang langsung ke bengkel 4 bukan ke 1. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang dari bengkel 1 mengirimnya ke sini benar-benar membuat atasannya kesal. Tipe langsung bilang supaya dia bilang apa yang dia mau dan pergi daripada mengganggunya. Saat Kim berbalik, memperhatikan bahwa atasannya memiliki kemampuan rekayasa sihir peringkat B dan dengan senang hati menirunya tanpa menghormati izin. Setelah itu dia melihat sekeliling mencari sesuatu, dan saat matanya tertuju padanya, senyum licik muncul di wajahnya. Mengambil sebuah kubus biru cerah dan bertanya pada atasannya apakah itu berharga, pria itu bilang itu sampah tak berguna. Karena terlalu rumit sehingga tak ada yang bisa meniru seperti itu. Jadi anak kita bertanya apakah dia bisa memilikinya dan bilang merasa bersalah menerimanya
secara gratis. Jadi dia menawarkan menukarnya dengan reagen katalis di sini, karena meskipun barang itu bukan masalah besar. Itu sesuatu yang selalu dibutuhkan insinyur. Seperti yang direncanakan, atasannya dengan senang hati menukarnya, dan bilang jangan bilang apa-apa tentang kesepakatan kecilnya, dan temanku tersenyum saat keluar melihat si bodoh merayakan berpikir baru saja menukar katalis yang bernilai 1000 poin dengan apa yang pada dasarnya adalah sampah. Tiba-tiba muncul misi opsional untuk Kim, dan dia cepat menekan terima meskipun itu sangat merepotkan. Tapi yang kebanyakan orang tidak tahu adalah hadiah dari misi kecil itu adalah item peringkat S yang disebut kubus kehidupan. Sebagai seseorang yang telah membuat 1000 karakter peringkat S sebelumnya, dia pergi ke ruang pelatihan mana? Karena dia tahu trik membuat item itu tanpa melewati jalur misi. Sangat kesal menggunakan kemampuan amplifikasi untuk meningkatkan rekayasa sihir peringkat B yang ditiru menjadi peringkat S, mulai menyelesaikan kubus Rubik 10 kali, 10 dalam batas waktu 60 detik, biasanya butuh sekitar 3 hari untuk menyelesaikannya, tapi dia berhasil membuat kemajuan serius. Hanya dalam 1 menit, setelah itu dia fokus sepenuhnya dan mengembangkan intinya, melalui meditasi fokus selama 1 jam penuh dan melanjutkan dengan 1 menit kerja pada kubus, mengulang tanpa henti karena harus mendapatkan kubus kehidupan sebelum hari Jumat agar tepat waktu untuk acara yang sangat spesial. Keesokan harinya di kelas, dia terkejut melihat Jae-hee datang lebih awal sementara Hyun-woo datang terlambat secara aneh, tapi dia cepat terganggu oleh serangan kejutan kue dinosaurus dari Jae-hee. Sementara anak kita benar-benar jatuh cinta pada kue dinosaurus renyahnya, Hyun-woo akhirnya muncul dan bertanya bagaimana pelatihannya di ruang pelatihan khusus dengan senyum sehat besar di wajahnya. Hyun-woo bilang itu luar biasa dan percaya akan ada kemajuan dalam waktu dekat. Mendengar itu, Kim berjanji akan mendapatkan pas musim. Sesegera mungkin sementara Yae-in sedih mendengar dia memanggil kuenya beruang, dinosaurus yang menggemaskan. Kemudian guru utama mereka masuk ke kelas dan mengumumkan bahwa pertarungan akan dilakukan di arena mulai sekarang dan batas waktu akan ditingkatkan menjadi 10 menit penuh. Jadi lebih baik mereka menggunakan setiap momen dengan bijak. Juga menjelaskan bahwa setiap siswa tahun pertama harus menyelesaikan 3 pertarungan dalam minggu itu dan skor mereka akan sangat berkurang jika menolak ikut serta. Mendengar itu, Kim tersenyum diam-diam menantikan acara yang sudah lama dia tunggu-tunggu, dan berpikir bahwa akhirnya saatnya menghancurkan kompetisi. Dia memeriksa panel sistem dan melihat sebuah submisi yang meningkatkan hadiah sesuai berapa banyak kemenangan yang didapat setelah bermain 3 pertandingan pemain lawan pemain. Jadi kali ini dia tahu dia tidak bisa kalah dan tidak punya pilihan lain selain menang. Dia bilang pada Hyung-gu untuk menemaninya ke stadion, tapi sebelum dia bisa pergi, Jae-in menarik lengannya dan menyebutkan bahwa dia bebas hari ini. Semua yang dekat melihat mereka berpikir bahwa akan ada lamaran, tapi harapan mereka langsung pupus saat menyadari itu hanya sesi latihan yang sudah direncanakan kedua orang itu. Nanti sore, saat stadion benar-benar kosong dan Kim sedang bercanda santai dengan temannya, seorang anak rambut merah bernama Ji-hong tiba-tiba masuk dan mulai mengejeknya karena mundur dari pertarungan melawan Nona Song. Dia memanggil Kim pengecut yang langsung membuat Hyun-woo marah lagi. Tapi Kim memberi isyarat tangan untuk menenangkannya dan menghindari. Situasi menjadi tidak terkendali, namun Kim tidak berniat bersikap lunak pada anak rambut merah itu dan mulai menggoda dia, menunjuk bahwa keduanya berakhir dengan skor yang sama dalam ujian penempatan. Itu membuat Ji-hong semakin marah sambil berteriak tentang betapa menghina dirinya dibandingkan dengan pengecut dan dalam upaya membuktikan pendapatnya. Menantang Kim untuk duel 1 lawan 1 di tempat itu, Kim menerima tanpa ragu, jelas menikmati bagaimana semuanya berjalan persis seperti yang dia inginkan. Ji-hoon menyerang habis-habisan, berpikir dia bisa mengakhiri pertarungan dengan 1 gerakan saja. Kuat, tapi Kim tetap selangkah lebih maju dan memukulnya dengan mantra kolibri yang melumpuhkannya seketika, bahkan mengejek Ji-hoon karena jatuh ke dalam trik yang sama 2 kali. Terutama Kim, setelah dipermalukan oleh gadis petir baru-baru ini, Kim berkata, setidaknya dia menunjukkan lebih banyak belas kasihan daripada Son Chun-hye dan mengakhiri pertarungan dengan mengalahkannya secara bersih. Bahkan, setelah kalah dengan benar, si pirang merah menolak menerima kekalahan dan bersikeras bahwa pertarungan kedua akan berakhir berbeda. Jelas Kim mengikuti permainan dan melanjutkan ronde lain, tapi hasilnya tetap sama dengan Ji-hoon, yang berakhir bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Masih belum siap menyerah, Ji-hong menantangnya lagi. Jelas bersemangat untuk mengubah keadaan entah bagaimana, meskipun Kim membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk menyelesaikan misinya.
bertingkah seolah-olah dia benar-benar kelelahan, dan bersikeras mendapatkan sesuatu sebagai imbalan jika mereka akan bertarung lagi. Si pirang malang putus asa untuk mencoba lagi, memberikan pil spiritual yang dibuat oleh keluarganya sendiri, hanya agar Kim setuju untuk pertandingan ulang, hanya untuk dikalahkan dengan cara yang sama sekali lagi. Kali ini pukulan itu akhirnya membuatnya sadar dan Ji-hong mengakui kekalahannya, bahkan meminta maaf atas semua hal kasar yang dia katakan sebelumnya. Dia mengatakan kepada Kim bahwa dia salah memanggilnya pengecut dan mengatakan bahwa dia salah menilainya, tapi Kim dengan santai mengatakan agar dia terus bertingkah seperti pengecut untuk saat ini. Meskipun permintaan itu tampak agak mencurigakan, Ji-hoon akhirnya menerima tanpa menuntut lebih. Setelah dia selesai mengumpulkan 3 kemenangan, Kim berkomunikasi dengan temannya dan mengetahui bahwa Hyuno juga berhasil mengamankan 2 kemenangan. Hyuno mengatakan dia masih punya 1 pertandingan lagi dan memberitahu Kim untuk pergi dulu sementara dia menyelesaikannya. Kim kemudian menuju ke ruang latihan, di mana dia mulai berlatih dengan Jaime, dengan sabar mengajarkan dasar-dasar peluru, sihir dan membantunya memperkuat diri. Gadis itu ternyata cepat belajar, dan cara dia mempelajari semuanya membuat Kim benar-benar terkesan. Latihannya berlanjut sampai akhirnya giliran bertarungnya tiba, dan dia memasuki pertarungannya melawan seorang anak laki-laki berambut hijau bernama Kwek Gi-cheol. Anak itu mencoba licik menggunakan medan untuk bersembunyi, tapi Yain hanya tersenyum dan mengalahkannya dengan mudah, memastikan kemenangan yang bersih dan mudah. Kemudian malam itu guru kelas meninjau rekaman pertandingan dan memperhatikan beberapa hal yang terasa aneh. Matanya kemudian terbuka lebar saat melihat pertarungan Jaime, dan mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berkembang begitu pesat hanya dalam 2 hari. Saat itulah dia sadar setelah mengingat bahwa Kim telah berlatih dengannya, dan menjadi cukup jelas bahwa dia telah menggerakkan beberapa tali penting lagi. Semua ini membuat guru itu sedikit merinding. Sambil mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya anak misterius ini, sementara itu Kim sedang bersantai di tempat lain, benar-benar fokus pada kubus, dan akhirnya selesai membuat kubus kehidupan yang meningkatkan efektivitas setiap objek bertipe. Kehidupan yang disimpan dalam bentuk padat sebanyak 1,3 kali, dia merasa cukup bangga pada dirinya sendiri atas semua kerja keras dan meditasi intens yang meningkatkan peringkat tengahnya menjadi D. Jadi sekarang konsumsi mana untuk kemampuan tidak akan sesakit sebelumnya. Dengan persiapan akhirnya selesai, pahlawan kita bersiap dengan percaya diri untuk memamerkan penemuan kecil barunya. Dalam perjalanan ke kelas, dia bertemu dengan druid Paknari, dan seperti yang sudah direncanakan, semua hewan seperti kucingnya sangat sensitif terhadap energi kehidupan. Jadi kubus itu langsung menarik perhatian Tiger Kitty, dan langsung melompat ke pria besar itu, membuat dirinya cukup nyaman. Nari meminta maaf atas kucingnya yang terlalu penasaran dan sangat gigih itu, dan dengan sopan memintanya untuk pergi, tapi sebagai druid dia langsung merasakan energi kehidupan kaya yang memancar dari penemuan anehnya. Tepat saat itu Kim mengatakan bahwa dia harus pergi, jadi akan sangat bagus jika dia bisa mengambil kembali kucingnya yang lebih lengket daripada mantannya. Penasaran dengan kubus misterius itu, Nari bertanya apakah dia dari kelas 3, dan setelah itu akhirnya dia pamit sambil terus meminta maaf yang berujung pada keberhasilan besar dalam misi. Keheningan Kim dalam menarik perhatian klub alam dan mendapatkan tiket musim yang berharga itu. Kemudian dia bersiap sepenuhnya untuk acara utama yang sangat dinantikannya nanti di kelas. Guru sedang membacakan kuliah yang membosankan, tapi dia menunggu dengan intens hanya 1 menit lagi sampai acara dimulai. Setelah kelas selesai, para siswa mulai santai dan mengobrol ketika tiba-tiba aura merah pekat bersinar dengan intens dan sebuah bola berdenyut muncul entah dari mana. Sinar keluar dari bola misterius itu dan mengenai semua siswa di ruangan, tapi kepanikannya singkat karena hilang secepat datangnya. Pada awalnya mereka pikir tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika mereka mulai melihat angka tercetak di dahi satu sama lain, pahlawan kita langsung mengenali ini sebagai inspeksi mendadak yang dikenal sebagai gelombang larangan, menggunakan semacam sihir fiksi ilmiah untuk mendeteksi apakah siswa memiliki mainan yang tidak pantas atau barang ilegal dalam inventaris mereka dan mengurung mereka. Pahlawan kita benar-benar terkejut oleh suara berdecit mengerikan yang dihasilkan sementara Jae-hyun dan Hyun-woo tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa yang aneh. Kemudian dia melihat seorang pria bodoh yang panik saat memeriksa inventarisnya dan mendekatinya dengan tenang untuk bertanya apakah presiden klub memberitahunya bahwa hari ini adalah hari inspeksi. Meskipun begitu, pria itu berseru bahwa dia tidak memiliki apapun yang secara teknis ilegal, tapi yang dia punya adalah
barang-barang yang tidak seharusnya dibawa oleh pria manapun, lalu pria kita menawarkan secara santai untuk memberinya sedikit bantuan, dia sangat meragukan apakah Kim benar-benar bisa melakukan sesuatu. Tapi pada saat Kim mengambil barang itu kembali, pria itu dengan putus asa memohon agar diselamatkan dan bersumpah akan melakukan apapun yang dia katakan sebagai gantinya. Mendengar itu, pria kita dengan jelas memberitahu pria itu bahwa sekarang dia secara resmi berutang budi, yang dengan cepat dikonfirmasi pria itu tanpa ragu. Kim kemudian menyuruhnya menaruh barang terlarangnya ke dalam kubus dengan cara yang aman, yang membuat pria itu menjadi sangat penasaran. Apakah itu benar-benar aman? Bersembunyi bersama di bawah meja seperti dua pria yang sangat mencurigakan, pria kita mengatakan padanya untuk ambil atau tinggalkan. Mendengar langkah kaki mendekat, dia panik dan dengan cepat melempar semua barang selundupannya ke dalam kubus kehidupan tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba Chunji membuat masuk yang meledak-ledak dan berteriak agar semua penjahat kotor tetap di tempat mereka. Dia segera melihat pria-pria yang bersembunyi di bawah meja dan menuntut tahu apa sebenarnya yang mereka coba sembunyikan. Tapi pahlawan kita berdiri santai dan menjawab bahwa mereka hanya sedang mengobrol secara pribadi antar pria, dan itu bukan urusannya. Pria dengan angka di dahinya mendukungnya dengan bersikeras bahwa mereka tidak melakukan apapun yang mencurigakan sama sekali, tapi Chunji menyuruhnya mengosongkan saku dari sampah, mencurigakan apapun yang dia bawa, lalu dia berbalik ke Kim dan menyuruhnya mengeluarkan apapun yang dia sembunyikan juga, karena bola itu tidak berbohong. Dan dia terkejut ketika Kim sama sekali tidak bereaksi. Dengan mulut terbuka dia menatap sementara Kim meminta maaf dan pergi merasa cukup puas setelah mendapatkan kubus kehidupan tepat waktu untuk hari Jumat, karena membuktikan kegunaan satu-satunya barang yang bisa mengelak dari gelombang larangan akan memberinya kekuatan tawar yang serius. Setelah kelas dia berjalan kembali di lorong bersama pria yang tidak bisa berhenti berterima kasih tanpa henti, karena mungkin dia tidak akan bernapas lagi jika tertangkap membawa barang-barang buruk yang dia miliki dengan senyum nakal. Kim mengingatkannya secara santai bahwa itu tidak benar-benar gratis. Pria kita kemudian menyuruhnya untuk pergi langsung ke presiden klubnya untuk menuntut barang-barangnya, dan pria itu mengakui dengan gugup bahwa sebenarnya dia sudah lama ingin bertemu. Kau lihat, Guild Pencuri bertanggung jawab memindahkan semua barang ilegal di seluruh Akademi Pembunuh Naga, dan tepat di pintu pria. Kita melihat pria ceroboh itu berkata dengan polos halo-halo kepada bosnya, hanya agar dia menendangnya di wajah karena membuatnya bekerja di hari libur. Lalu dia melanjutkan memukul pria malang itu dengan mengatakan bahwa dia benar-benar membuang-buang waktu luangnya, melihatnya benar-benar marah dengan Kim. Akhirnya menyapa untuk mengingatkan bahwa dia masih di sana, dan wanita itu langsung tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai Jung, ketua klub pencuri. Dia langsung beralih ke mode bisnis dan menuntut agar dia menunjukkan barang yang dia klaim bisa sepenuhnya melewati sistem larangan gelombang. Saat melihat kubus kehidupan dari dekat, dia tidak percaya bahwa benda itu benar-benar ada seperti yang dikabarkan, dan dia bahkan mengakui bahwa dia dibuat sangat bersemangat sehingga ingin mencurinya sekarang juga. Meskipun begitu, pria kita mengingatkannya bahwa dia akan langsung tertangkap karena semua barang magi teknologi memiliki fungsi anti pencurian, membuatnya terkejut bahwa benda itu adalah magi teknologi. Mendengar itu, semangatnya yang berlebihan padam dan dia bersandar, bertanya apa yang sebenarnya diinginkan pahlawan kita, sementara juga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menawarkan banyak saat ini, karena klub sedang sedikit bangkrut saat ini. Tapi dia meyakinkan bahwa dia tidak akan meminta sesuatu yang benar-benar tidak bisa mereka lakukan, dan kemudian dengan sopan meminta agar dia menemaninya secara pribadi ke gudang bawah tanah sementara untuk diskusi bisnis kecil secara pribadi. Itu langsung merusak suasana hatinya dan dia menyipitkan mata bertanya, apakah dia benar-benar serius karena ruang penyimpanan sementara adalah tempat di mana semua barang rampasan dilemparkan tepat setelah tertangkap oleh gelombang larangan. Dia menjelaskan bahwa biasanya diperiksa dalam waktu seminggu oleh atasan. Setelah itu semuanya menghilang secara misterius ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Namun pria kita dengan tenang menyatakan bahwa dia sudah tahu ketua itu sendiri akan pergi ke sana dalam 1 atau 2 hari. Jadi dia memintanya untuk jujur apakah dia kaki tangan yang bekerja untuk komite disiplin. Dia mengangkat bahu dan memberitahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kelompok sombong itu. Sebenarnya dia memiliki hubungan yang cukup buruk dengan mereka. Mendengar itu dia berkata bahwa meskipun berterima kasih atas bantuan sebelumnya, permintaan saat ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tanpa masalah. Tepat saat itu dia menangkapnya sepenuhnya tidak siap, dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa gudang sementara dijaga siang dan malam oleh anggota komite disiplin, dan meskipun masuk saja sudah sulit, keluar setelah bekerja hampir tidak mungkin.
Karena itu, dia menawarkan kesepakatan yang kuat, di mana dia hanya perlu membantunya keluar, dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan kubus kehidupan. Ketua berhenti sejenak dan merenungkan serius tentang proposalnya, menyadari bahwa itu akan sangat berguna bagi klub pencuri menyembunyikan barang paling berharga mereka di dalam kubus ajaib yang bahkan gelombang larangan tidak bisa mendeteksi, sementara dia memikirkannya, dia menatap matanya dan memberinya kesempatan terakhir untuk menerima kesepakatan sebelum itu benar-benar tidak mungkin melihat lokasi di mana operasi rahasia akan dilakukan. Para pencuri telah berkumpul sebelum melakukan langkah drastis. Pemimpin klub dan Yuyong melakukan hitungan awal memastikan semua hadir. Semua hadir, tapi para pencuri bingung dengan tambahan pendatang baru yang tidak dikenal. Tanpa memberikan banyak informasi kepada anggota, Gyuyong hanya menyatakan bahwa anak itu ada untuk membantu. Secara alami, para pencuri veteran skeptis terhadap anak itu, pekerjaan sudah cukup berisiko, menambah pendatang baru bisa merusak keadaan. Devin, gadis teknologi klub dan dukungan eksternal di lokasi mengonfirmasi bahwa persiapan sudah lengkap. Sebagai nasihat terakhir, pemimpin memperingatkan Kim Ho untuk menghindari menonjol dengan cara apapun, begitu di dalam prioritas adalah menangkap barang kecil dan langka, menginfus kaki mereka dengan kekuatan bayangan, klub pencuri maju. Teknik itu disebut langkah sunyi, teknik gerakan tingkat B yang sangat berguna sejak kubus kehidupan dibuat Kim. Joe merasa bebas menghapus rekayasa magis dari daftar kemampuannya dan menggantinya dengan kemampuan penting dalam menyelinap. Yang dibutuhkan hanyalah melihat klub menjalankan teknik itu, sementara itu satu-satunya penjaga yang menjaga pintu masuk benar-benar tidak siap untuk apa yang akan terjadi. Tiba-tiba dia melihat kupu-kupu aneh terbang di sekelilingnya. Saat dia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, kupu-kupu itu sudah meledak. Berubah menjadi zat pembatas melalui terbangnya di bayangan, itu adalah tali dan penutup mulut yang sempurna. Untuk menghadapi penjaga yang lengah tanpa menyebabkan kerusakan serius di gedung tua ini, lantai 3 secara rahasia menyimpan 1 ton harta rampasan. Wajar saja pihak berwenang memasang banyak mantra pengaman di sekitar tempat itu. Setelah menghindari sebagian besar jebakan itu, kelompok tersebut ditemukan oleh seorang penjaga yang sedang berpatroli. Patroli itu mencoba mengangkat tongkatnya, tapi dengan cepat diikat dan dinetralkan oleh si kembar pencuri, kemudian bertemu dengan lebih banyak penjaga, dan kelompok itu menangani petugas keamanan dengan cepat dan efisien. Tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu, akhirnya mereka sampai di sudut terakhir yang mengarah ke ruang penyimpanan sementara. Sebelum menerobos ke sumber utama dan Gyuyong mengeluarkan sebuah artefak untuk pemeriksaan terakhir melalui kaca. Ajaib dia melihat seorang pria bermasalah berwajah kurcaci mengawasi pintu gudang. Itu adalah tipe tangguh tahun ketiga yang membawa kapak jarak jauh bernama Hell Cleaver. Bagi pencuri seperti Gyuyong, ini adalah pertemuan terburuk yang mungkin tampaknya Kim Ho harus campur tangan dan membantu sedikit lebih awal malam ini. Dia mendekati ketua dan memastikan apakah dia memiliki bayangan-bayangan dalam daftar kemampuannya. Hanya ada beberapa orang yang tahu teknik itu, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana Kim Ho mengetahuinya setelah mendapat konfirmasi. Dia memberikan sentuhan kecil dan menggunakan amplifikasi untuk meningkatkan bayangan mimpi dari peringkat C ke peringkat A mereka. Kehilangan waktu, jadi tidak ada waktu untuk terkejut. Gyuyong menggunakan bayangan mimpi dan menghasilkan lebih banyak kupu-kupu daripada yang pernah dia panggil sepanjang hidupnya serangga ungu itu. Dengan cepat mengelilingi bajingan yang mengayunkan kapak seperti brengsek ini, mulai mengayunkan senjata raksasanya. Dalam upaya memotong 2 serangga kecil, tentu saja itu sama sekali tidak berhasil. Begitu salah satu kupu-kupu masuk ke jangkauan untuk meledak, reaksi berantai pun terjadi. Bajingan kapak itu dieliminasi dari persamaan dengan 1 pukulan, tampak seperti kepompong siap keluar dengan sayap. Kemampuan peringkat A memang peringkat A karena suatu alasan Gyuyong membuat catatan mental untuk menghadapi mahasiswa tahun pertama tentang semua kegilaan ini. Ketika misi selesai dengan garis pertahanan terakhir dinetralkan, para pencuri tinggal untuk berpesta dengan harta karun. Saat mencari barang-barang berkilau dan berharga, Kim Ho melakukan beberapa pembelian pribadi sendiri. Daftar barang terlarang di akademi, terutama membatasi barang-barang dengan efek samping berbahaya. Jika sesuatu merusak tubuh atau pikiran itu akan dilarang. Malam ini Kim Jo membidik barang terlarang dengan penalti. Elemental seperti batu listrik yang menyebabkan kelumpuhan dengan ketahanan elemental peringkat S. Barang-barang ini hampir tidak memiliki kekurangan. Setelah beberapa menit pencarian yang cermat, akhirnya dia merasa puas dengan rampokannya mengingat mereka punya sedikit waktu lagi. Dia bisa mencari beberapa buku keterampilan dengan penalti elemental berat cenderung kuat. Setelah memeriksa tumpukan demi tumpukan buku keterampilan, akhirnya dia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya.
Itu adalah buku berasap yang memancarkan panas luar biasa, mengingat Kim Ho tidak memiliki kemampuan bertarung. Grimorio ini yang menunjukkan kepalan api adalah hadiah dari surga, sementara tim mengemas rampokan beberapa tamu tak terduga masuk. Presiden Dewan Mahasiswa Akademi Pemburu Naga Son Chun Ki dan anggota tahun kedua Komite Disiplin Kwak Sung Jae datang untuk membuat masalah Yang Guyong tidak terpengaruh dia lebih kesal daripada yang lain. Mungkin mereka memilih malam yang salah untuk melaksanakan operasi ini. Tanpa mau mendengarkan mereka, Presiden Dewan Mahasiswa menuntut penyerahan penuh dan pemindahan damai ke ruang disiplin. Semakin lama operasi ini berlangsung semakin buruk bagi para pencuri. Dalam hal ini dia mengeluarkan salah satu rencana daruratnya dan berteriak kepada orang-orangnya untuk menyebar dan melarikan diri. Dia melempar sesuatu ke tanah, menciptakan tempat berlindung bayangan yang menyembunyikan sekutu di dalam selama beberapa menit. Tentu saja itu waktu yang cukup untuk keluar dari sana. Waksun sudah mengeluarkan kristal ramalan dan dengan cepat melacak para pencuri yang masih terjebak di dalam gedung setelah mengkomunikasikan informasi itu ke seluruh tim keamanan keluar dari gedung tua. Menjadi tugas yang sulit, jalan mereka menuju pintu keluar. Kim Ho terganggu oleh sebuah batu besar yang menggelinding ke arahnya. Untungnya, dia memiliki refleks yang cukup baik untuk menghindari batu itu. Kwak Sung Jae keluar dengan tenang dari sudut, memuji Kim Ho karena menghindari serangan mendadak yang juga dilakukan. Sung Jae mengikuti tugasnya, mengenal sebagian besar anggota klub pencuri. Tapi anak berambut hitam ini benar-benar tidak dikenal. Mungkin seorang mahasiswa baru, Kim Ho bahkan tidak memberikan jawaban verbal. Dia cukup pintar untuk menyembunyikan suaranya di depan pihak berwenang dan Kwak Sung Jae menghormati itu. Jika dia tidak bicara, itu berarti menyerah bukan pilihan. Seluruh tanah dipenuhi dengan paku batu tajam yang menonjol mencoba membuat Kim Ho tidak stabil. Setelah menutup jarak cukup dekat, dia memanggil burung kolibri listrik. Kwak Sung Jae menjentikkan lidah dan memanggil meriam batu yang ditopang akar pohon, mengirimkan rentetan tembakan meriam dengan harapan menjatuhkan pencuri itu. Tapi burung kolibri itu hanya meluncur dengan anggun mengelilingi lautan bola. Nerd ini belum pernah melihat kontrol burung seperti ini dalam hidupnya jika dia tidak melemparkan mantra pertahanan sebelumnya. Dia sudah selesai sekarang. Saat pulih dari kaget, pencuri tahun pertama itu berlari melewatinya dengan langkah yang sunyi. Sayangnya bagi Kim Ho, dia terpaksa mengambil satu-satunya jalan keluar dan jalan itu penuh dengan jebakan mematikan yang terbuat dari lebih banyak meriam batu. Kwak Sung Jae meluncurkan rentetan tembakan lagi. Tampaknya dengan niat memberi contoh pada mahasiswa baru ini, tidak ada yang pernah selamat dari salah satu serangan terencana mereka. Tepat saat dia hendak memeriksa akibatnya, Kwak Sung Jae mulai berkeringat saat suhu di lorong naik ke tingkat neraka. Yang terakhir dia lihat adalah pencuri dengan tinju yang menyala seolah berasal langsung dari kedalaman neraka. Merasakan tekanan saat menyaksikan kemampuan terlarang dalam aksi, Sung Jae mengeluarkan setiap tetes mana yang dia miliki dalam tubuhnya untuk membangun tembok batu darah 3 lapis yang kuat. Teknik pertahanan yang elegan itu hanyalah kertas tipis. Melawan pukulan membara Kim Ho, dia mengeksekusi tinju neraka dengan keahlian yang menghancurkan, menembus tembok dan mengirim Sung Jae terbang. Kali ini dia beruntung dan berhasil, tapi mengendalikan kemampuan terlarang lebih sulit dari yang dia kira. Tingkat kekuatan, khususnya sulit diatur untungnya. Dia mundur cukup jauh untuk menghindari melukai pria malang itu secara serius. Sekolah mungkin tidak akan ikut campur, tapi menara sihir Zamrud dan komite disiplin tidak akan diam. Bajingan pengganggu itu akan bekerja lembur untuk mengungkap identitas Kim Jo, tapi mereka tidak akan menemukan apa-apa. Tiba-tiba suara damai yang tertarik oleh keributan itu mendekat, itu tanda bagi Kim Jo untuk pergi dari sini. Saat dia diam-diam meninggalkan medan pertempuran, anak-anak disiplin tahun pertama tiba keesokan harinya. Seseorang telah berada dalam tahanan begitu lama sampai membuat Presiden Dewan Mahasiswa lelah dan keluar dari ruangan. Kepala Komite Disiplin Oh Se-hyun mengambil alih proses interogasi dan mengambil pendekatan yang lembut. Dia dengan tenang menyerahkan catatan barang penyimpanan sementara kepada Yuyung dan dia membolak-balik halaman dengan senang hati. Dalam hati berterima kasih kepada Kim Ho karena terlibat halaman demi halaman. Barang kecil tapi berharga disimpan oleh klubnya. Kepala komite dan semua orang tahu pelakunya, tapi tidak tahu metode yang mereka gunakan. Untuk menyimpan barang-barang itu juga tidak ada bukti konkret seperti biasa. Yuyung dengan tegas membantah tuduhan itu. Jika harus menanggung kesalahan tanpa bukti nyata, itu tidak akan bertahan. Bagaimanapun juga, untuk sekarang kepala hanya bisa memberikan tindakan disipliner ringan kepada pelaku utama. Setelah keluar dari ruang kebenaran, dia bertemu dengan sisa komite disiplin yang sedang menghitung anggota di dalam ruangan
Tampaknya ada anggota utama yang hilang. Melihat dia bertindak sombong membuat Son Chun-hee kesal, dia pikir otak di balik semuanya sedang dipermainkan. Tanpa malu-malu saat mencapai titik puncak kemarahan, Chun-hee mengeluh bahwa salah satu pencuri menggunakan sesuatu yang berbahaya seperti tinju neraka untuk mengirim Seon Guok Sung-jae ke ruang perawatan. Sebenarnya Yu Yong tidak tahu apa yang dibicarakan gadis ini, tapi jika harus menebak, hanya ada satu orang dalam operasi itu yang cukup terampil untuk menggunakan teknik terlarang setelah diinterogasi. Pemimpin klub langsung pergi ke klub dan memeriksa tangan Kim Ho, mengejutkan terlihat sempurna. Tidak ada bekas luka bakar sama sekali. Kim Ho tidak repot-repot menyembunyikan bahwa dia bertanggung jawab atas rawat inap pria itu. Lupakan nerd berkacamata 4, saatnya memeriksa hasil kerjanya. Melihat kerumunan harta karun yang disimpan dengan aman di kubus kehidupan, Yuyun mengeluarkan air liur karena kegembiraan. Dia belum pernah melihat sup warna-warni yang indah seperti ini sebelumnya dengan panen yang melimpah. Kesepakatan harus dianggap selesai tepat saat Kim Ho hendak pergi. Yuyun menghentikannya dengan undangan resmi untuk bergabung dengan klub pencuri. Dia berjanji akan merawat pendatang baru jika dia mengizinkannya. Tadi malam dia melihat kesombongan dan keserakahan di matanya. Anak ini adalah perwujudan pencuri sempurna, mungkin terdengar seperti hinaan, tapi itu pujian besar dari dia. Bagaimanapun juga Kim Ho menolak tawaran perekrutan itu. Dia pikir gadis ini hanya menginginkannya sebagian karena kubus kehidupan, namun dia sudah punya rencana untuk menjual benda ini. Lebih dari segalanya dia butuh tiket musiman untuk ruang latihan khusus sekitar 4. Selain itu kekebalan terhadap gelombang pasokan hanyalah fitur tambahan. Kekuatan sejati kubus adalah kemampuannya yang utama. Dia berjanji akan mengungkapkan deskripsi objek itu sebagai imbalan atas sebuah bantuan kecil. Kim Ho hanya ingin menanam beberapa benih dengan mengirim pesan ke ketua klub Magitek tentang kabar seorang mahasiswa baru. Menyelesaikan kubus 10 kali 10 kali 10, Yuyun setuju dan ternganga membaca apa sebenarnya kubus kehidupan itu, meningkatkan efek objek kehidupan yang disimpan sebanyak 1,3 kali. Sesuatu yang akan terjual tanpa memandang harga di beberapa faksi. Sebelum akhirnya pergi, Yuyun dengan serius mendesak Kim Ho mempertimbangkan undangannya. Bahkan tanpa kubus dalam perhitungan, dia menghargai semua yang bisa dia bawa. Jadi dia berjanji akan memikirkannya. Melewati akhir pekan dan beberapa hari keheningan sedikit menenangkan komite disipliner. Hari ini Kim Ho menuju kelas dengan CEO Ye-in yang selalu lesu. Baru hari Senin pagi dan dia sudah bergerak seperti zombie. Semakin dekat ke kelas berikutnya, Kim Ho semakin yakin bahwa dia diikuti oleh beberapa bocah dari Menara Sihir Zamrud atau Klub Alam. Sebenarnya dia tidak peduli apakah mereka mengendus, tapi memotong masalah dari akarnya adalah cara paling tidak merepotkan untuk menghadapi hal seperti ini. Jadi dia membiarkan suara itu terdengar. Dia diam-diam memperhatikan dua mata-mata yang hampir tersembunyi Kim Ho. Berbalik dan langsung menghadapi duo yang mengganggu itu. Gadis itu terkejut dan si pria dengan sombong puas bahwa Kim Ho menghemat masalah, memulai konfrontasi. Dia dengan bangga mengaku sebagai penyihir Menara Sihir Zamrud. Gadis berambut biru jauh lebih sopan dalam pendekatannya. Secara resmi mengundang Kim Ho untuk bertemu pemimpin mereka. Tentu saja dia dengan tegas menolak undangan itu. Jika pemimpin menara butuh sesuatu darinya, dia bisa datang sendiri daripada mengirim gadis itu. Si pria senang. Kim Jo tidak bekerja sama, mengenakan sarung tangan. Dia sudah tidak sabar memukul seseorang untuk menyampaikan pesan. Dalam hal ini Kim Jo setuju tanpa memberi tikus kesempatan menyelesaikan monolognya. Kim Jo mengirim seekor kolibri terbang yang saat mendarat melumpuhkan tikus hijau itu hingga kejang tak terkendali. Nyonya tikus melihat rekannya gemetar di lantai tanpa tahu harus berbuat apa. Jika mereka mencari pertarungan, Kim Ho selalu siap bertindak. Menyadari dia bukan tandingan bagi seseorang sekuat pria ini, Nyonya tikus meminta maaf atas keributan. Dari gerakan kolibri dia bisa menyadari bahwa pria ini Kim Ho adalah petarung terampil. Dia minta maaf dan dia berbalik. Setidaknya salah satu tikus punya cukup neuron untuk tahu kapan harus menyerah. Nyonya tikus percaya rumor bahwa Kim Ho pengecut hanyalah kebohongan belaka. Tuan tikus di sisi lain percaya Ho hanya beruntung dengan satu pukulan. Dia sudah merencanakan balas dendam ketika sebuah panah sihir menembus kotoran dan mengenai belakang tengkoraknya. Nyonya tikus dengan cepat memeriksa lingkungan dengan ketakutan oleh penembak jitu. Tak terlihat yang mungkin bersembunyi di mana saja, dia mencoba sopan dan pintar, tapi Nyonya tikus terlibat dan tertembak. Di kepala, perwakilan Menara Ajaib Zamrud berhasil dinetralkan secara efektif. Di kelas, instruktur membahas bagaimana penjara dirancang untuk menguras mereka yang masuk. Kehabisan sumber daya di dalam sama dengan kegagalan yang mengejutkan CEO Ye-in, duduk lebih lambat daripada Kim Ho.
Mungkin karena dia sibuk mengeliminasi beberapa gadis di luar, akhirnya instruktur mengumumkan bahwa ujian serangan berikutnya akan dalam format serangan melawan waktu, penjara tingkat, dangkal bisa ditantang beberapa kali dalam mode latihan, tapi hanya punya satu kesempatan di yang sebenarnya untuk serangan melawan waktu. Seseorang harus beristirahat, targetnya adalah menghancurkan totem dalam 5 menit untuk lulus. Siswa didorong untuk berlatih rute paling efisien sebelum serangan langsung dimulai, karena ini akan menjadi tantangan berpasangan Shin Byung. Chul segera bergantung pada peringkat terbaik ujian terakhir, Go Byung-woo. Kim Jo memberi lampu hijau pada anak itu untuk dipasangkan dengan salah satu temannya. Sepertinya rekannya sudah diputuskan. Begitu instruktur mengumumkannya, terdengar dia menggenggam lengan bajunya sambil menyatakan bahwa sekarang mereka pasangan. Tepat saat kamu pikir Nyonya dan Tuan Tikus selesai dihukum, kita kembali ke Menara Ajaib Zamrud. Seorang pria botak dengan kekuatan mengendalikan pohon sedang melampiaskan kemarahan dan frustrasinya pada anak buahnya. Saudaranya seorang petugas disiplin dipukul oleh pencuri setelah semua. Kepala Lisa berhasil mengendalikan emosinya dengan menjatuhkan Tuan Tikus sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Duduk di singgasana kayunya, Kepala Lisa tenggelam dalam firasat buruknya. Presiden Menara Ajaib Zamrud Mok Jung-woo berencana bertemu dengan Kim Ho yang terkenal di bawah nasihat Presiden Klub Alam. Ha Soo-young, reputasi menara sedang didasar, mungkin mereka bisa pulih sedikit jika mendapatkan kubus langka itu. Jung-woo berencana mengambilnya sebagai pembayaran karena telah menghina Zamrud mendengar rencana bos Tuan Tikus berbicara di luar giliran dan menawarkan diri untuk dikirim sekali lagi demi menebus kesalahan. Dia bersikeras itu hanya kelalaian pertama kali. Jung-woo bersedia memberinya kesempatan penebusan, tapi gagal. Berarti dikeluarkan dari klub. Meski dengan taruhan seperti itu, Tuan Tikus menerima misi dengan percaya diri. Hanya untuk memastikan, Mok Jung-woo setuju meminjamkan golem kepada Tuan Tikus untuk membantu menghancurkan siswa tahun pertama yang misterius itu. Sementara rencana dirancang di Menara Zamrud, anak kita berlari melewati rawa goblin bersama CEO Yain. Ini latihan pertamanya. Hanya ujian untuk mendapatkan gambaran tentang serangan melawan waktu untuk memenangkan kedua hadiah utama di penjara solo dan duo. Sistem memberi Kim Ho kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan kedua ujian. Penjara solo tidak akan menjadi masalah, karena dia bisa memberikan segalanya di sana. Evaluasi duo sedikit lebih rumit jika dia mengajari CEO. Jane pola tetap rawa yang dipenuhi goblin ini, menyelesaikannya dengan cepat akan sangat mudah, namun memberinya trik seperti itu tidak akan membantunya tumbuh secara alami. Dia akan lebih diuntungkan dengan berlatih rotasi dan rutenya sendiri beberapa menit menembak dan berlari setelahnya. Duo akhirnya sampai di sarang goblin yang tergenang. Bos rawa, sebelum menyerang Kim Ho, bertanya pada rekannya apakah ingin menghindar atau menyerang sejak awal. Mengalahkan bos memberi tim 120 poin bonus dengan hadiah yang menggoda seperti itu, bagaimana tidak mengambil risiko untuk meraih kemenangan? Kim Ho menempatkan dirinya di posisi paling optimal untuk mendukung DPS Jane menggunakan kontrol yang disediakan kolibri. Sayangnya monster boss itu tidak cukup bodoh untuk menerima serangan jelas dengan tubuhnya. Namun perhatian goblin banjir tertangkap, meninggalkan Jane terekspos untuk tembakan bersih dengan senapannya saat menarik pelatuk dia menembak di bagian belakang kepala botak goblin. Peluru ajaibnya tidak cukup kuat untuk menembus dan membunuh dengan satu tembakan. Paling banter hanya membuat bos menjadi lebih agresif dan tidak menentu, mengayunkan pedangnya dengan gila. Goblin banjir mengalihkan perhatiannya ke penembak gitu. Pada jarak dekat seperti itu, keuntungan senapan benar-benar hilang. Meskipun begitu, CEO Yen tidak panik bahkan sedetik pun, dengan tenang mengangkat bidikannya dan menembak. Sebagian kepercayaannya berasal dari kepercayaannya pada Kim Ho yang selalu mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat menggunakan memperkuat dirinya sendiri. Peringkat kolibri telah naik dari peringkat E ke C untuk waktu terbatas. Sebagai hasilnya burung itu menjadi lebih besar dan lebih mencolok, voltasnya lebih tinggi dan sifat paralitiknya bahkan lebih kuat dengan goblin yang benar-benar terpukul di bidikannya. Jane menyusun tembakan brutal dari jarak 5 meter. Pertama kali itu sukses besar, menambahkan poin eliminasi, waktu tersisa, dan bonus penyelesaian. Duo itu mendapatkan 649 poin, meningkatkan waktu mereka sebelumnya cukup banyak. Sejak pertama kali mereka mencoba, dan masih ada ruang untuk perbaikan sebelum melakukannya lagi, Jane meminta pasangannya apakah dia bisa menunjukkan teknik tembakan sihir itu lagi. Setelah menghabiskan semakin banyak waktu bersamanya, Kim Ho menyadari betapa kompetitifnya gadis ini sebenarnya. Dia jelas kesal karena goblin kepala tidak jatuh saat dia punya kesempatan jelas pertama.
karena dia ingin bekerja pada bagian tertentu dari permainannya, akan lebih baik pergi ke pusat pelatihan di lapangan tembak Kim Ho. Merancang pelajaran ekstensif tentang keterampilan yang disebut pelepasan, untuk saat ini kualitas tembakan mana dari rekannya sangat bagus, namun dia hanya menggunakannya sebagai alat dan tidak lebih menyia-nyiakan potensinya. Untuk menunjukkan dengan contoh sederhana, dia membentuk peluru sihir dan berpura-pura tangannya adalah pistol mana. Dengan cara ini dia bisa menunjukkan demonstrasi lebih rinci tentang pelepasan mana yang cepat dengan jentikan yang sinkron sempurna. Ini adalah prinsip dasar pelepasan, mirip dengan menembakkan tembakan mana biasa. Tapi menangkap penyesuaian kecil, itu benar-benar bisa mengubah teknik dan kekuatan secara drastis. Kedua, mengikuti instruksinya, CEO Ji-in mencoba meniru demonstrasi pistol jari Kim Ho. Saat mencoba mengarahkannya ke depan, peluru itu menembak dan secara logis ke belakang. Untuk seorang penembak hebat, anehnya dia kurang semua konsep dasar. Untuk menurunkan kesulitan, mereka beralih ke hanya menembakkan tembakan mana daripada membentuk peluru. Tugas CEO Yen adalah menyempurnakan tembakan mana sambil sementara Kim Ho mengambil sesuatu untuk makan malam. Saat akan pergi, dia menawarkan kartu hitam untuk digunakan membayar makanan. Berdasarkan kilauan benda itu, CEO Yen pasti seorang wanita muda yang sangat kaya. Saat tiba di kafe Kim Ho memanfaatkan dana tak terbatas dan mengambil sedikit dari semuanya. Saat memesan di konter, pendekar pedang Han Sumin memperhatikannya dari sisi lain ruangan. Son Chun-ha memalingkan kepala dan menggigit garpu logam yang sedang digunakannya separuh, menenangkan diri. Ini sebenarnya kesempatan sempurna untuk mengonfirmasi sesuatu yang telah mengganggunya selama beberapa hari, berlari ke arah Kim Ho. Dia bertanya apakah bisa melihat tangannya sebentar. Pencuri tak dikenal yang menggunakan tinju inferno selama insiden di gudang masih berkeliaran. Bayangkan kejutan Chunja saat mendengar bahwa pencuri itu adalah ahli dengan kemampuan kolibri, seseorang yang terhubung dengan klub pencuri. Ternyata dia mengenal seseorang yang sangat cocok dengan kriteria itu, menyamarkan permintaan anehnya sebagai latihan membaca tangan. Chunja sangat ingin memeriksa apakah Kim Ho memiliki bekas luka bakar di tangannya. Dia bertindak gugup mengikuti permainan polos gadis itu. Jadi dia mengangkat tangan dan membiarkan Chunja mengamati dan memeriksanya sebanyak yang dia mau. Ketika yang pertama bersih, dia menuntut dan melihat yang lain. Setelah pemeriksaan cermat, tidak ditemukan satupun tanda luka bakar. Dia terkejut dan lupa melepaskan tangan Kim Ho. Dia pikir semuanya sudah jelas. Sekarang giliran dia yang bingung saat melarikan diri dari situasi canggung. Memutuskan untuk mengganggunya sedikit, Kim Ju menuntut untuk mengetahui nasibnya melalui membaca telapak tangan. Lebih spesifik ingin tahu tentang masa depan kehidupan cintanya. Kesal karena provokasi belak-belakan itu, dia berteriak bahwa hari-hari sulit menantinya dan banyak lagi. Sementara anggota komite lainnya bersantai, gadis keras kepala ini terus mencari pelaku. Untungnya Kim Ho menangani interaksi ini dengan baik untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Keesokan harinya duo Kim Ho Yen terus berlatih lari cepat. Kali ini dia memilih 2 pistol daripada 1 senapan sniper besar. Dengan cara ini dia bisa menyerang dan membanjiri goblin dengan jumlah besar setelah menghadapi yang kecil. Akhirnya saatnya mengeluarkan senjata besar seperti biasa. Dalam kasus ini Kim Ho mengambil peran lebih sebagai pendukung dengan meluncurkan Hummingbird sebagai penunduk sementara. Jane menyebabkan sebagian besar kerusakan. Kali ini tembakannya tidak hanya tepat dan mematikan tetapi juga cukup kuat untuk menembus senjata goblin tanpa gangguan, menambahkan waktu yang tersisa jumlah musuh yang dikalahkan penghapusan bos, dan bonus pembersihan duo ini mendapatkan 728 poin. Setelah penampilan sempurna itu, Kim Jo memberikan pujian yang pantas kepada Ye-in karena mengintegrasikan dengan sempurna apa yang dipelajarinya kemarin ke dalam keterampilan bertarungnya.